Bab 37. Ning Zhongfei meletakkan teleponnya sambil merasa khawatir. Ia dan istrinya belum mencapai apapun di Amerika. Jika bukan karena tidak ada cara lain bagi perusahaan, ia tidak akan tinggal di Amerika begitu lama ketika mereka tidak berniat bekerja sama dengan mereka. Pasangan ini menemukan secerca harapan ketika mereka mendengar Luo Yue sedang mencari mitra kerja sama. Meskipun mereka tahu bahwa perusahaan mereka tidak memiliki harapan untuk berhasil, mereka berpikiran sama seperti Ning Qingsui. Jika sebuah perusahaan terpilih, mereka dapat menjadi cabang dari perusahaan tersebut. Itu tetap akan menjadi kesuksesan besar. Siapa kamu? Ning Zhongfei menghentikan pikirannya yang acak dan menatap Ye Mo yang berdiri di depannya sambil tersenyum. Ye Mo tiba-tiba berhenti di sana. Jika dia tidak berada di jalan dengan begitu banyak orang, dia akan mengira itu adalah perampokan. Ye Mo tersenyum, Kakak, bisakah kita bicara di tempat yang lebih pribadi? Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Ye Mo hendak memanggilnya dengan sebutan lain, tetapi saat sampai di mulutnya, panggilan itu berubah menjadi kakak. Ning Zhongfei menatap aneh ke arah pemuda yang tiba-tiba mengundangnya. Dia agak waspada, tetapi dia sudah kemana-mana dan melihat berbagai macam orang. Dia tidak merasakan niat buruk dari mata Ye Mo. Bolehkah aku bertanya apa yang kau inginkan dariku? Sepertinya aku tidak mengenalmu, jawab Ning Zhongfei ragu-ragu. Ye Mo hanya bisa berkata, begini, saat kamu membuka tas dan menaruh ponselmu, aku melihat sebuah gelang di sana. Gelang itu ada hubungannya denganku, jadi aku ingin mengundangmu ke kafe di depan sana dan mengobrol. Meskipun ada banyak orang yang hadir, Ning Zhongfei menolaknya tanpa ragu. Pria itu mengatakan bahwa dia langsung melihat apa yang ada di dalam tasnya saat dia membukanya. Hal ini membuatnya curiga. Sulit untuk melihatnya dari luar, dan kalaupun dia bisa, bagaimana dia bisa tahu bahwa itu ada hubungannya dengan dirinya? Lebih jauh, mengapa dia melihat tasnya tanpa alasan? Ye Mo tahu kedatangannya terlalu tiba-tiba. Tentu saja dia tidak melihatnya dengan matanya. Dia mengamatinya dengan indera spiritualnya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Sekarang setelah Ning Zhongfei menolak, dia hanya bisa mengeluarkan gelangnya dan memberikannya kepada Ning Zhongfei, teman, apa yang kukatakan itu benar. Aku benar-benar melihat gelang seperti ini di tasmu. Gelang ini sangat penting bagiku. Jika kamu tidak keberatan, aku ingin tahu dari mana asalnya. Ning Zhongfei mengambil gelang itu sambil kebingungan dan melihatnya dengan santai. Dia tahu apa yang dikatakan Ye Mo pasti benar, karena gelang yang diberikan Ye Mo kepadanya sama persis dengan yang dibelinya di Amerika. Dia baru saja turun dari pesawat dan bahkan belum menemukan tempat tinggal. Ye Mo tidak mungkin membuat barang palsu secepat ini. Selain itu, orang bisa tahu bahwa ada beberapa sejarah pada gelang itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa mata Ye Mo begitu bagus, dia mengerti bahwa Ye Mo bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki persepsi yang begitu tajam? Kalau begitu, silakan. Meskipun tidak terlalu bersedia, Ning Zhongfei tetap menyetujui permintaan Ye Mo. Ye Mo dan Ning Zhongfei mencari tempat duduk. Melihat Ning Zhongfei masih linglung, Ye Mo ingin bertanya, tetapi Ning Zhongfei kembali sadar. Dia mengeluarkan gelang itu dan menyerahkannya kepada Ye Mo, aku membeli ini di Amerika. Lihat sendiri. Ning Zhongfei menghabiskan $8.000 AS untuk ini. Meskipun perusahaan mereka tidak berjalan dengan baik, jumlah uang yang sedikit itu tidak berarti banyak baginya. Ye Mo membandingkan kedua gelang itu dan keduanya memang sama persis. Ditambah dengan gelang milik saudara perempuannya, kini jumlahnya menjadi 3. Ye Mo meletakkan gelang itu dan bertanya pada Ning Zhongfei, bolehkah aku bertanya di mana kamu membeli ini? Ning Zhongfei minum kopi seperti air, menghabiskannya sekaligus dan menjawab, saya membeli ini di pecinan di Amerika Serikat. Saya merasa kopi ini enak, jadi saya membelinya. Setelah membandingkannya, apakah kopi ini sama dengan kopi Anda? Ye Mo mengangguk, benar. Gelang ini juga peninggalan ibuku, jadi bisakah kau memberitahuku di mana kau membelinya? Selain itu, aku ingin membelinya dengan harga 2 kali lipat. Apa kau bersedia menjualnya? Ning Zhongfei membeli gelang ini dengan santai dan menaruhnya di dalam tasnya. Dia akan membawanya ke Kingsway dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena Ye Mo ingin membelinya. Jika dia tidak melihat gelang Ye Mo, dia pasti akan menolaknya tanpa berpikir. Tapi sekarang setelah melihat gelang Ye Mo dan tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Mo mungkin benar, akan tidak bermoral untuk menahan seseorang yang mencari kerabatnya untuk mendapatkan gelang. Ning Zhongfei berkata tanpa ragu, kalau begitu, ambil saja. Ganti saja sesuai harga aslinya. Aku membelinya di balkon Mingyu di pecinan, kamu bisa memintanya di sana. Ning Zhongfei tidak terlalu peduli dengan beberapa ribu dolar. Ye Mo menghela napas. Ning Zhongfei adalah orang yang baik. Setidaknya dalam pandangan Ye Mo, dia jauh lebih mudah diajak bicara daripada ibu Ning Qingsui, Lan Yu. Dia ingin sedikit membantu Ning Zhongfei dan berkata dengan santai, kalau begitu, terima kasih kakak. Aku juga datang ke konferensi Luo Yue kali ini, tetapi menemukan gelang ini sungguh tidak terduga. Aku benar-benar berterima kasih. Tolong beritahu aku nomor kartumu, aku akan meminta seseorang untuk mentransfernya kepadamu sekarang. Anda juga datang ke konferensi kali ini. Bolehkah saya bertanya Anda dari perusahaan mana? Itulah hal yang paling diperhatikan Ning Zhongfei dalam percakapan ini sejauh ini. Tepat ketika Ye Mo ragu-ragu apakah dia harus memberitahu Ning Zhongfei bahwa dia adalah Ye Mo, dia memikirkan tentang sikap Lan Yu dan Ning Qingsui kepadanya, jadi dia hanya bisa menghela nafas, perusahaanku baru berdiri selama setahun, tetapi aku cukup percaya diri tentang hal ini. Mendengar bahwa perusahaan Ye Mo baru berdiri selama 1 tahun, Ning Zhongfei langsung merasa kecewa, tetapi setelah mendengar kata-kata terakhir Ye Mo, dia segera mengerti bahwa Ye Mo pasti memiliki beberapa koneksi. Tentu saja, dia hanya berpikir bahwa koneksi tersebut dapat membantu Ye Mo menemukan beberapa kontrak cabang. Memikirkan perusahaannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, jika perusahaan kita tidak menyinggung Yuan Bei Corporation, kita juga akan dapat mencari perusahaan untuk menjadi cabang bawahan mereka. Tapi sekarang, mendesah.
Bagaimana kamu menyinggung Yuan Bei Corporation? Bukankah orang-orang mengatakan bahwa mereka adalah perusahaan yang bagus dan kemungkinan besar mereka akan dipilih kali ini? Ye Mo telah mendengar ini dari Zhang Jiayan, tetapi sekarang setelah Ning Zhongfei memberitahunya hal ini, dia menjadi bingung. Tak peduli apa, Fei Yu merupakan perusahaan farmasi kelas 3, jadi mereka tidak akan menyinggung penguasa seperti Yuan Bei atas kemauan mereka sendiri. Ning Zhongfei menghela napas dan tidak berbicara. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yuan Bei adalah orang yang paling mungkin terpilih? Namun sekarang, jika mereka terpilih, situasinya hanya akan lebih buruk bagi Fei Yu. Ye Mo melihat Ning Zhongfei tidak berbicara dan mengira dia tidak ingin membicarakannya. Bahkan apa yang dia gumamkan sebelumnya tidak disengaja. Ye Mo teringat perusahaan lain yang disebutkan Zhang Jiayan, Lian Feng, dan langsung berkata, sebenarnya, aku punya beberapa koneksi dengan Yuan Feng. Sekalipun kau telah menyinggung Yuan Bei, itu tidak berarti kau tidak akan punya peluang kerja sama. Mungkin jika aku berbicara dengan orang yang bertanggung jawab atas Lian Feng, mereka bisa bekerja sama denganmu. Apa? Apa kau benar-benar kenal dengan orang-orang di Lian Feng? Ini hebat. Namaku Ning Zhongfei, siapa namamu? Ning Zhongfei berdiri dengan bersemangat. Akhirnya, ia berpikir untuk menanyakan nama Ye Mo. Ye Mo tersenyum dan berkata, Saudara Ning, jangan terburu-buru. Mari kita bicarakan bagaimana Anda bisa berkonflik dengan Yuan Bei. Mungkin saya bisa membantu. Ye Mo berpikir bahwa jika konfliknya tidak besar, dia akan membiarkan Zhang Jiayan menjadi penengah di antara keduanya. Bagaimanapun, perusahaan Luo Yue mereka sekarang memiliki status tertentu. Ning Zhongfei duduk dan mendesah. Ia bahkan lupa untuk terus bertanya tentang nama Ye Mo dan berkata, CEO muda Yuan Bei mengundang putriku untuk makan malam di sebuah pameran setengah tahun yang lalu. Kemudian, ayahnya menyuruh orang-orang untuk memberitahuku bahwa putranya menyukai putriku dan ingin kedua keluarga kami menjadi satu. Aku menolaknya. Aku bahkan tidak memberitahu putriku. Mata Ye Mo menjadi dingin. Dari mana mereka menemukan keberanian untuk mencoba melakukan sesuatu dengan Ning Qingsui? Meskipun dia telah melupakan hal-hal antara dia dan dia masih secara hukum menjadi istrinya. Tampaknya CEO muda ini telah memutuskan untuk menggunakan perusahaannya untuk membalas dendam. Beraninya dia. Ning Zhongfei melanjutkan, saya tahu karakter putri saya. Bahkan jika perusahaan bangkrut, saya tidak akan membiarkan putri saya menikah dengan orang yang tidak disukainya. Selain itu, dia sudah memiliki perjanjian pernikahan. Tak lama kemudian, Yuan Bei ingin membeli perusahaan kami, dan putri saya menolaknya. Setelah itu, mereka akan campur tangan setiap kali kami membuat kontrak dengan perusahaan lain. Ye Mo marah. Meskipun dia tidak akan membunuh Yuan Qibing, perusahaan ini telah dikirim ke neraka di dalam hatinya. Sebaliknya, kesannya terhadap Ning Zhongfei sangat bagus. Dia tidak menyangka Ning Zhongfei akan mengingat perjanjian pernikahan antara Ning Qingsui dan dirinya. Ning Zhongfei tampaknya menyadari bahwa dia agak terlalu emosional di sana dan merosot. Ye Mo merasa bahwa Ning Zhongfei mungkin mengalami terlalu banyak kesulitan baru-baru ini dan hanya bisa berkata, Saudara Ning, ketika mobil tiba di depan gunung, akan ada jalan menanjak. Mengapa harus terlalu khawatir? Ajukan lamaranmu besok untuk konferensi. Meskipun Yuan Bei Corporation juga akan melakukannya, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa mereka harus dipilih. Ning Zhongfei tersenyum pahit, akan sangat beruntung bagi kita jika mendapat tempat sebagai perusahaan cabang, lalu dia menggelengkan kepalanya. Meskipun Ye Mo berkata dia bisa membantunya berbicara dengan Lian Feng Corporation, tempat ini akan sangat berharga. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja dia temui memberinya tempat yang begitu berharga? Belum lagi, Lian Feng Corporation hanya punya harapan untuk terpilih. Meskipun mereka tidak kecil, mereka hanya berada di peringkat 10 besar di Asia. Ini jauh dari Yuan Bei. Ye Mo mendengarkan dan tahu bahwa Ning Zhongfei tidak memiliki harapan yang tinggi, jadi dia membujuk, Saudara Ning, semua orang dapat mendaftar di konferensi. Jika Anda hanya peduli dengan posisi cabang, maka Anda mungkin kehilangan kesempatan. Saya sarankan Anda tetap mencoba. Bagaimana Anda tahu Anda akan gagal jika Anda tidak mencobanya? Jika Anda mencoba, tidak ada yang perlu disesali, bukan? Mata Ning Zhongfei berbinar saat mendengarkan. Ya, siapa bilang harus Yuan Bei yang terpilih? Lagi pula, Luo Yue tidak punya kriteria untuk menerima. Siapa bilang Fei Yu Corporation mereka tidak bisa dipilih? Ditambah lagi, meskipun tidak bisa, setidaknya dia harus mencoba. Jika dia mencoba dan tetap tidak berhasil, dia akan menerima takdir. Memikirkan hal ini, Ning Zhongfei menepuk meja dan berdiri, ya, bagaimana aku tahu aku tidak bisa melakukannya jika aku tidak mencoba? Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih, saudaraku. Kemudian, Ning Zhongfei berbalik dan pergi. Dia akan mengatur profil mereka lagi pada malam hari. Dia telah mengalami segala macam kesulitan, bagaimana mungkin dia kehilangan keinginan untuk bertarung sekarang? Ye Mo tersenyum. Baiklah, jadi dia bersaudara dengan ayah Ning Qingsui. Apa ini? Tapi dia masih berteriak, tunggu, saudara Ning, berikan aku rincian bankmu. Aku akan mentransfer uangnya nanti. Suara Ning Zhongfei terdengar gembira, beberapa ribu tidak ada apa-apanya, kamu bisa membayar kopi hari ini. Aku akan kembali untuk menyiapkan profilku. Terlepas dari apakah aku berhasil atau gagal, setelah konferensi, aku akan datang mencarimu. Jika tidak berhasil, aku mungkin membutuhkan bantuanmu untuk bisnis di masa mendatang. Setelah menyatakan ini, dia keluar dari kafe dan memilih untuk mempercayai kata-kata Ye Mo tanpa keraguan. Ye Mo duduk dengan tidak berdaya. Dia tidak yakin apakah Ning Zhongfei pernah melihatnya sebelumnya, tetapi sekarang jelas bahwa dia tidak mengenalnya. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan mengambil teleponnya untuk menelepon Zhang Jiayan. CEO Ye. Ya, saya Zhang Jiayan. Ye Mo baru saja pergi dan dia menelepon lagi. Zhang Jiayan merasa aneh, tetapi dia menduga ada sesuatu yang terjadi dengan Ye Mo. Dia jarang menelepon jika tidak ada apa-apa. Saudara Zhang, ada perusahaan Yuan Bei yang akan datang ke konferensi.
Saya sudah menyelidiki mereka, dan mereka benar-benar tidak memenuhi standar. Jangan libatkan mereka dalam hal ini. Selain itu, kami berencana untuk memilih 2 dari Asia, tetapi sekarang, ubah itu menjadi 1 dan berikan kepada perusahaan Fei Yu dari negara bagian Yu. CEO mereka, Ning Zhongfei, adalah orang yang baik dan sangat cakap. Mengenai perusahaan cabang mereka, serahkan saja kepada mereka. Ye Mo berpikir bahwa tidak peduli siapa yang mengumpulkan tanaman obat untuknya, itu sama saja. Karena ayah mertuanya tertarik, dia mungkin juga memberikannya kepadanya. Perusahaan Yuan Bei, Yuan Qibing, berani merencanakan sesuatu untuk King Sui. Hal ini membuatnya sangat marah. Jika bukan karena dia ingin pergi ke Amerika dan melihat-lihat, dia ingin memberinya pelajaran sekarang juga. Saya mengerti. Selain itu, manajer Yu telah mentransfer 10 juta ke kartu Anda, kata Zhang Jiayan. Melihat Zhang Jiayan menutup telepon, Yu Miaodan menatapnya dengan aneh dan bertanya, CEO Zhang, bukankah bos besar baru saja pergi? Mengapa dia menelepon? CEO Ye menyuruh kami untuk mengabaikan Yuan Bei Corporation dan memberikan tempat itu kepada Fei Yu Corporation dan hanya mereka. Dia mengatakan bahwa dia telah menyelidiki Yuan Bei Corporation dan tidak menyukai mereka, jawab Zhang Jiayan. Yu Miaodan bertanya dengan suara keras, CEO Ye biasanya tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Dia baru saja di sini dan tidak peduli. Mengapa dia tiba-tiba memikirkan hal ini? Selain itu, dia tidak mungkin pergi untuk menyelidiki Yuan Bei Corporation. Meskipun mereka adalah perusahaan terbesar di Asia, saya rasa dia bahkan tidak menganggap mereka penting. Yang Jiu, apa yang kamu tertawakan? Katakan padaku. Yu Miaodan tiba-tiba melihat Yang Jiu terkekeh di samping dan langsung bertanya. Yang Jiu dan Han Zai kini telah menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Mereka tidak perlu khawatir dan gaji mereka sangat tinggi. Mereka telah membeli rumah di Flowing Snake. Sekarang, jika mereka dikirim untuk menjalani kehidupan yang mematikan lagi, mereka mungkin lebih baik mati saja. Jadi, mereka tidak hanya menghormati Ye Mo, tetapi juga Zhang Jiayan dan Yu Miaodan. Namun, dia tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Yu Miaodan. Orang lain tidak tahu mengapa Ye Mo mengurus Fei Yu Corporation, tetapi dia tahu betul. Dia telah menyelidikinya berkali-kali dan Ning Qingsui pernah menjadi salah satu targetnya sebelumnya. Manajer Yu, aku hanya tertawa tanpa alasan, Yang Jiu tidak berani mengungkapkan apa yang dipikirkan Ye Mo dan merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak dapat mengendalikan diri. Yu Miaodan berkata dengan santai, tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengatakannya. Kalau begitu, Yang Jiu, kamu bisa naik pesawat kembali ke Flowing Snake sore ini. Kami baik-baik saja dengan Han Zai di sini. Kamu tidak akan mendapatkan liburan musim depan karena kamu harus bekerja lembur. Tidak, kumohon manajer Yu, aku akan mengatakannya, jadi kumohon. Yang Jiu mengumpat dalam hatinya. Akhirnya dia bisa keluar sekali dan dengan sangat glamor, namun sekarang dia akan dipulangkan secepat ini. Dia tidak akan melakukannya. Agar bisa keluar kali ini, dia bertengkar dengan Fang Nan untuk waktu yang lama sebelum mendapatkan tempat itu. Bagaimana mungkin dia mau kembali? Ditambah lagi, liburan setiap musim adalah momen paling membahagiakan bagi mereka. Bagaimana mungkin ia membiarkan liburan ini direnggut? Jika direnggut, bahkan Han Zai pun akan bisa pamer di depannya, apalagi Fang Nan. Yu Miaodan berkata dengan jelas, apa yang ingin kau katakan? Jika kau tidak mengatakannya, aku akan pergi berbelanja. Yang Jiu tidak berani ragu dan segera menjawab, CEO Fei Yu Corporation adalah istri bos besar. Mereka sudah mendapatkan surat nikah, tetapi karena beberapa hal, ada beberapa masalah di antara mereka, jadi. Jantung Yang Jiu berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah Ye Mo akan menghukumnya karena mengatakan ini. Jadi begitu. Zhang Jiayan dan Yu Miaodan saling berpandangan dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Ning Qingsui adalah istri Ye Mo, maka dia akan menjadi CEO perusahaan di masa depan. Mereka harus menanggapi ini dengan serius. Yang Jiu, katakan padaku mengapa CEO Ye tidak menyukai Yuan Bei Corporation. Yu Miaodan segera memahami inti permasalahannya. Yang Jiu menyeka keringat di kepalanya dan berkata, ini yang benar-benar tidak ku ketahui. Yang Jiu tidak berbohong. Sejak dia berhenti dan mulai mengikuti Ye Mo, dia tidak menyelidiki hal-hal seperti itu lagi. Sebenarnya, kamu mungkin tahu, tetapi jika kamu benar-benar tidak tahu, maka aku mungkin harus memberitahu apa yang baru saja kamu katakan kepada CEO Ye. Yu Miaodan mengambil teh dan berkata. Yang Jiu menatap wanita itu dan berkata dengan getir, baiklah, beri aku waktu. Aku bisa mencari tahu. Melihat Yang Jiu pergi seperti itu, semua orang di ruangan itu tertawa. Namun, hanya satu orang yang tidak tertawa, yaitu Luo Fei. Bukan saja dia tidak tertawa, tetapi hatinya juga hancur. Dia tidak menyangka Ye Mo sudah menikah, dan dia tampak sangat memperhatikan istrinya. Namun, untuk beberapa alasan, ada beberapa konflik di antara keduanya untuk saat ini. Jika Ye Mo sudah menikah, apa yang akan dilakukan Luo Xuan? Apakah tebakannya salah, atau Ye Mo sama sekali tidak menyukai Luo Xuan? Namun, jika tebakannya salah, bagaimana mungkin Luo Xuan memberitahu Ye Mo tentang sekte-sekte tersembunyi di dalam? Ye Mo dapat menghilangkan batasan Qi yang berarti batasan Luo Xuan juga pasti telah dihilangkan. Jika Luo Xuan keluar sendiri, bukankah dia akan lebih buruk darinya? Meskipun dia tidak tahu mengapa Luo Fei tidak senang, Yu Miaodan memiliki persepsi yang luar biasa. Orang lain tidak tahu apa aspek terpenting dari Luo Yue. Mereka akan berpikir itu adalah prediksi dan penjualan, tetapi Yu Miaodan tahu bahwa bagian terpenting adalah mengumpulkan ramuan dan menemukan yang baru untuk diberikan kepada Ye Mo. Dan sekarang semua itu akan dikelola oleh Luo Fei. Karena Ye Mo mengundang Luo Fei untuk mengurus bagian terpenting dari perusahaan, itu berarti Luo Fei adalah orang yang sangat penting. Yu Miaodan tidak berani mengabaikan orang seperti itu. Sambil memikirkan hal ini, Yu Miaodan berjalan di depan Luo Fei dan meraih tangannya sambil berkata, Luo Fei, ayo kita keluar dan jalan-jalan.
Beijing adalah salah satu kota paling makmur di Tiongkok. Aku belum pernah melihatnya, jadi karena kita sudah di sini, kita harus pergi melihatnya. Luo Fei menatap Yu Miaodan dengan tidak percaya. Sebenarnya, Yu Miaodan berada di atasnya, tetapi saat pertama kali bertemu dengannya, orang yang berada di atas ini tampaknya sengaja mendekatinya. Kakak, kenapa kau di sini? Ye Zifeng sangat senang melihat Ye Mo datang mengunjunginya. Ye Mo biasanya menghilang selama 1,5 tahun, dan kau jarang bisa bertemu dengannya. Dia tidak menyangka Ye Mo akan datang menemuinya sekarang. Ye Mo tersenyum, aku datang untuk menemuimu dan Ye Ling. Di mana Ye Ling? Ye Zifeng berkata tanpa daya, dia telah mengatur untuk pergi mendaki gunung bersama teman-temannya. Haruskah aku meneleponnya? Ye Mo menghentikannya, tidak perlu, biarkan dia bermain. Jika Ye Ling tahu kau kembali, dan dia tidak melihatmu, dia pasti sedih. Dia selalu berharap kau datang setiap hari, dan ketika kau akhirnya datang, dia pergi mendaki, Ye Zifeng tersenyum. Ye Mo melihat keadaan Ye Zifeng dan tahu bahwa akhir-akhir ini hidupnya cukup baik, jadi dia bertanya dengan santai, Zifeng, bagaimana kehidupanmu di sini? Ye Zifeng mengangguk, cukup bagus, mungkin semua itu berkat kakek. Tidak ada yang mencoba menggangguku, dan aku juga sudah memasuki dunia politik. Kakek mulai mengalihkan banyak hal kepadaku, baik yang besar maupun yang kecil. Kalau begitu aku bisa tenang, Ye Mo mengangguk dan berkata. Yang paling ia khawatirkan adalah Ye Ling dan Ye Zifeng. Karena Ye Zifeng telah menemukan apa yang ingin ia lakukan sekarang, ia bisa tenang. Kalau tidak, ia mungkin akan membawa Ye Zifeng ke Flowing Snake. Kakak, jangan khawatir. Meskipun keluarga Ye kita bukan keluarga terbesar di Tiongkok sekarang, tidak ada yang bisa menyerang kita dalam kegelapan. Kakek tidak hanya dekat dengan beberapa pemimpin internasional, tetapi tetua Tan dan Feng juga sering datang untuk mengobrol dengan kakek. Namun, kakek mengatakan bahwa itu terutama karena kamu berdiri di belakang keluarga Ye. Jika bukan karena kamu, maka kita tidak akan memiliki kejayaan seperti itu, Ye Zifeng menyatakan tanpa rasa khawatir. Ye Mo mengangguk. Dia tahu apa yang Ye Beirong coba lakukan, tetapi dia tidak keberatan. Lagi pula, Zifeng dan Ye Ling juga ada di sini. Tidak apa-apa jika mereka meminjam namanya. Namun, Ye Mo tidak mengira mereka takut padanya. Sejak tetua Tan dan Feng muncul, dia tidak akan pernah meremehkan kekuatan suatu negara lagi. Dia hanya akan merasa khawatir, dia tidak akan takut. Masalahnya, jika dia tidak mencapai tahap 4 tepat waktu, menghadapi balas dendam Tan Jiao, seluruh keluarganya akan binasa. Dia tidak memiliki peluang menang melawan Tan Jiao di level 3. Dia bahkan tidak akan bisa lolos. Dan Ye Mo percaya bahwa jika dia bukan tandingan Tan Jiao, maka bahkan jika Han Zixin dan kawan-kawan ingin membantunya, mereka tidak akan melakukannya secara langsung. Orang-orang ini sangat realistis. Namun dia tidak akan meremehkan mereka karena hal ini. Sudah sangat hebat bahwa tetua Han berbicara untuknya ketika Tan Jiao mencari masalah. Jadi dia sangat berhati-hati. Karena ada Tan Jiao, siapa yang tahu kalau tidak akan ada Li Jiao atau Zhang Jia? Apakah suatu negara tidak akan memiliki cadangan? Apakah pemerintah benar-benar ditekan oleh sekte-sekte tersembunyi? Ye Mo meragukan hal ini, tetapi dia tidak akan menyelidikinya. Prinsipnya adalah tidak main-main dengan mereka yang tidak main-main dengannya. Ditambah lagi, dia lebih enggan untuk bertindak melawan suatu negara. Penatua Han berkata jika kau kembali, sebaiknya kau mengobrol di rumahnya jika kau punya waktu. Selain itu, Zhang Jue dan saudara Li Hu telah datang menemuimu berkali-kali. Mereka terus mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghubungi ponselmu, lanjut Ye Zifeng. Ye Mo mengangguk, aku ada urusan kali ini. Aku akan menemui mereka saat aku kembali nanti. Dan, jika Ye Ling kembali dan tidak suka tinggal di sini, suruh dia pergi ke Flowing Snake. Aku punya beberapa aset di sana. Oh. Ye Zifeng bertanya, apakah kamu sudah pergi? Iya, aku masih punya banyak hal yang harus kuurus. Ngomong-ngomong, gelang yang kau suruh Ye Ling bawa terakhir kali itu adalah peninggalan ibuku, benar? Apa ada hal lain yang ingin dia katakan padaku? Ye Zifeng membenarkan, ya, saat ayah pergi, kamu dan Ye Ling tidak ada di sana. Dia menyuruhku untuk memberimu gelang itu dan mengatakan bahwa ibumu meninggalkannya, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Ye Mo mengerutkan kening, apakah dia mengatakan kemana ibuku pergi? Ye Zifeng menggelengkan kepalanya, tidak, tapi. Tapi apa? Ye Mo langsung bertanya. Ketika aku masih sangat muda, aku pernah mendengar orang tuaku bertengkar. Kemudian, ibuku berkata, kenapa kamu tidak pergi ke luar negeri dan mencari wanita jalang itu? Setelah itu, ayah dan ibu berpisah. Beberapa tahun kemudian, ibu juga meninggalkan keluarga Ye. Aku tidak tahu apakah ibuku membicarakan keluargamu, kata Ye Zifeng dengan sedih. Setelah ibunya pergi, dia mencari kemana-mana bersama Ye Ling tetapi tidak menemukannya. Ye Mo berkata, baiklah, karena sekarang kamu sudah punya lebih banyak sumber daya, luangkan lebih banyak waktu untuk mencari ibumu. Aku akan pergi, tetapi setelah aku kembali, aku akan mengunjungi kamu dan Ye Ling lagi. Berikan juga pil ini kepada Ye Ling untuk dimakannya. Kemudian, Ye Mo memberikan sebotol minuman pada Ye Zifeng. Ye Zifeng mengambil botol itu dengan kaget dan bertanya, kakak, jangan bilang ini pil kecantikan. Ye Mo tersenyum, katakan pada Ye Ling bahwa setelah dia memakan ini, dia tidak perlu lagi memakan pil kecantikan. Ini jauh lebih berharga daripada pil kecantikan. Kalau begitu, aku akan pergi. Ye Zifeng membeku di tempat untuk waktu yang lama. Pil apa yang bisa berkali-kali lebih berharga daripada pil kecantikan? Bagaimana mungkin kakak laki-laki memiliki resep yang begitu berharga? Dia tiba-tiba teringat pil yang diberikan Ye Ling untuk dimakannya terakhir kali. Setelah dia memakannya, lukanya pulih dengan sangat cepat. Dari mana kakak laki-laki mendapatkan pil-pil ini? Zifeng, apakah kakakmu baru saja kembali? Suara Ye Beirong terdengar dari luar. Ye Zifeng tersadar kembali dan segera berjalan ke pintu, ya kakek. Kakak datang mengunjungiku dan Ye Ling, tetapi Ye Ling sedang pergi hiking. Kakak berkata dia sibuk dan akan datang lagi.
Namun, dia berkata jika Ye Ling tidak suka tinggal di Beijing, maka dia harus pergi ke tempatnya di Flowing Snake. Rupanya dia punya beberapa aset di sana. Flowing Snake. Pada saat ini, Ye Zifeng bereaksi. Bukankah kantor pusat Luo Yue Corporation ada di Flowing Snake? Itu adalah rumah produksi pil kecantikan. Ye Zifeng melihat botol giok di tangannya dan tampak mengerti. Dia hampir berteriak, apakah itu milik kakak laki-laki Luo Yue Corporation? Ye Beirong menghela napas. Ia yakin bahwa Ye Zifeng benar. Ye Mo telah menciptakan kesuksesan besar dalam waktu yang singkat. Sungguh menakjubkan. Untungnya dia menghentikan rencana jahatnya terhadap Ye Mo tepat waktu. Kalau tidak, tidak akan ada keluarga Ye seperti sekarang. Mungkin mereka akan musnah seperti keluarga Song. Semua orang di kelas atas tahu mengapa keluarga Song hancur dan mengapa keluarga Ye makmur. Itu semua karena Ye Mo. Ye Beirong linglung. Kakek, apakah kakak laki-laki benar-benar mendirikan perusahaan Luo Yue? Ye Zifeng lebih terkejut. Dia telah melihat kejadian besar, tetapi dia juga mengerti apa itu pil kecantikan. Ini adalah produk yang sangat menguntungkan. Dia tidak mengira itu akan menjadi milik kakak laki-lakinya. Otaknya mengalami korsleting. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Alasan mengapa ada begitu banyak orang di Beijing beberapa hari terakhir ini adalah karena konferensi yang diadakan Luo Yue Corporation di sana. Ye Beirong mengangguk dan berkata, Zifeng, kau benar. Selain dia, tidak ada yang punya nyali untuk membuka pabrik di tempat seperti itu. Ingat, kau perlu belajar dari kakakmu. Dia seperti naga di antara manusia. Nasihat sekecil apapun akan sangat bermanfaat bagimu. Namun, bagaimanapun. Ye Zifeng segera mengangguk dan berkata, aku tahu, kakek, tapi apa? Ye Beirong menghela napas, kakakmu melakukan segala sesuatu berdasarkan hatinya dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal lainnya. Dia memperlakukan orang berdasarkan bagaimana mereka memperlakukannya. Meskipun ini adalah warna asli seorang pria, tetapi terlalu kaku berarti mudah patah. Meskipun peruntungannya bagus, dan dia kuat, dia hanyalah satu orang. Zifeng, kamu perlu ingat. Kaku sama dengan rapuh, hanya yin yang lembut yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia ini. Hal yang paling lembut di dunia adalah air. Kamu harus seperti air. Ini adalah kondisi mental tertinggi dalam karir apapun. Jika kamu memiliki kesempatan, cobalah untuk membujuk kakakmu. Selama dia memiliki pil kecantikan, dia dapat pergi kemanapun yang dia inginkan. Tidak perlu baginya untuk menempatkan markasnya di Flowing Snake. Kakakmu mungkin bukan seseorang yang dapat kamu bujuk. Kenapa? Kudengar saudara Zhang Jue berkata bahwa saudaraku hampir tak terkalahkan. Bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi? Ye Zifeng bertanya dengan bingung. Dia benar-benar peduli dengan kakak laki-lakinya dan tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ye Beirong berkata perlahan, tak terkalahkan. Ada banyak orang yang cakap di Tiongkok. Siapa yang bisa mengaku tak terkalahkan? Belum lagi, Flowing Snake berada di perbatasan antara Tiongkok, Vietnam, dan Luosa. Dan, tempat Luo Yue berada hampir merupakan wilayah Vietnam. Awalnya, tempat itu adalah tempat yang sepi dan kacau, jadi begitulah. Namun sekarang, karena perluasan Luo Yue, tempat itu menjadi lebih makmur. Tempat yang makmur tanpa perlindungan tentara, menurutmu apa yang akan terjadi? Ye Zifeng tiba-tiba berdiri dan berkata dengan cemas, kakek, maksudmu Vietnam dan Luosa akan menyerang Flowing Snake? Apakah mereka tidak takut pada Tiongkok? Ye Beirong berkata dengan jelas, takut pada Tiongkok. Pertama, Luo Yue tidak terdaftar di Tiongkok. Kedua, wilayah mereka adalah milik Vietnam. Apa alasan Tiongkok mengirim bala bantuan? Selain itu, banyak orang merasa terancam oleh kakakmu. Siapa yang bersedia mengerahkan pasukan untuknya? Tentu saja, ini hanya tebakanku. Bagaimanapun, hal semacam ini dapat menyebabkan konflik internasional, jadi bahkan Vietnam dan Luo perlu berhati-hati. Dibandingkan dengan konferensi yang akan datang di Beijing, perjalanan ke pecinan lebih penting bagi Ye Mo. Ada Samudra Pasifik di antara AS dan Cina. Bagi Ye Mo, meskipun ia bisa terbang ke pecinan, San Francisco, itu akan menghabiskan banyak tenaganya. Ye Mo memperkirakan bahwa jika dia tidak menyerap begitu banyak energi spiritual di Pulau Raja Gu dan mengonsolidasikan kondisi kultivasinya, maka mungkin dia bahkan tidak akan bisa terbang ke San Francisco. Namun sekarang, jika dia membawa sesuatu yang bisa dia gunakan untuk beristirahat di Samudra Pasifik, maka dia pasti baik-baik saja. Jika dia bisa naik pesawat, dia tidak akan memilih terbang dengan pedangnya, tetapi sekarang, dia akan pergi ke San Francisco. Dan tidak peduli seberapa baik koneksinya, dia tetap membutuhkan visa. Ini terlalu merepotkan baginya. Ye Mo tidak suka hal-hal yang merepotkan. Jadi, Ye Mo akhirnya memilih untuk terbang ke San Francisco lebih cepat dan lebih bebas. Cincin penyimpanan Ye Mo tidak besar. Dia menyimpan sejumlah makanan dan air di dalamnya, lalu membeli 2 perahu karet sebelum berangkat ke San Francisco. Jumlah orang di Beijing beberapa hari ini jauh melebihi ekspektasi. Karena semakin banyak orang berbondong-bondong ke Beijing, Luo Yue Corporation merasakan pentingnya konferensi tersebut. Alasan mereka memilih mengadakan konferensi di Beijing adalah karena mereka tahu betapa hebohnya acara itu. Di atas segalanya, Beijing adalah ibu kota Cina. Tidak akan ada masalah berapapun banyaknya orang yang datang. Jika mereka memilih kota lain dan terlalu banyak orang yang datang sehingga menimbulkan konsekuensi serius, maka mereka tidak akan mampu mengatasi akibatnya. Walaupun banyak orang yang datang ke sini untuk peluang bisnis, kebanyakan dari mereka datang ke sini untuk membeli sebotol untuk diri mereka sendiri, karena gerai di daerah lain kehabisan stok. Lonjakan populasi yang besar ini membawa tekanan besar pada keamanan Beijing. Pemerintah Beijing telah memberitahu perusahaan Luo Yue untuk memajukan konferensi tersebut guna menghindari masuknya lebih banyak orang ke Beijing. Luo Yue Corporation membuat keputusan cepat untuk segera memasok kembali ke 10 gerai di Tiongkok dan mulai menjual lebih banyak pil kecantikan dan bahkan mengeluarkan pil kesehatan lebih awal. Selain itu, mereka mengadakan konferensi sehari lebih awal.
Hal ini langsung mengakibatkan berkurangnya arus penduduk ke Beijing. Namun, wartawan dari seluruh dunia masih berbondong-bondong datang. Ning Qingsui dan Li Mumei pergi ke Beijing tengah malam tanpa alasan lain selain karena tanggal konferensi yang lebih awal. Perubahan tanggal yang tiba-tiba ini mengejutkan banyak orang. Hotel datang di Beijing merupakan hotel bintang 5 bukan karena desainnya yang mewah, tetapi karena memiliki ruang pertemuan internasional kelas 1. Hari ini, ada lautan manusia di luar sana. Berbagai wartawan telah berbondong-bondong ke sini, karena konferensi akan diadakan di sini. Alun-alun datang di luar hotel juga sangat populer. Banyak pemilik usaha kecil datang ke sini untuk mencari peluang bisnis dan mendirikan pasar dadakan. Namun yang paling menarik perhatian adalah toko Luo Yue di luar Datang Square. Di sana, Luo Yue akan mengeluarkan 10.000 botol pil kecantikan dan 2.000 botol pil kesehatan. Meskipun banyak sekali orang yang ingin membeli sebotol pil kecantikan, tidak ada seorang pun yang mencoba untuk mengantre, karena semua orang tahu bahwa jika Anda mencoba mengantre, Anda akan kehilangan hak untuk membeli. Karena banyaknya orang yang datang, setiap orang dibatasi hanya boleh membeli 5 botol. Meskipun ada pembatasan, 10.000 botol habis dalam 2 jam pertama. Posisi di depan bernilai 10.000. Selain beberapa orang yang membeli 1 atau 2 botol, kebanyakan orang membeli 5 botol. Masih ada 2 jam lagi sebelum konferensi dimulai, tetapi para wartawan sudah mulai mewawancarai perusahaan farmasi dari seluruh dunia. Tidak seperti konferensi lainnya, Luo Yue Corporation akan memilih mitra mereka di tempat dan memberitahu mereka saat itu juga. Itu belum semuanya. Perusahaan yang terpilih juga akan menentukan subkontraktor mereka di tempat. Semua ketentuan kontrak akan dipublikasikan. Meskipun hanya ada beberapa tempat, semua orang menggosok telapak tangan mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat dipilih, akan lebih baik untuk mendapatkan subkontrak. Di ruang istirahat yang luas di hotel datang, ratusan elit perusahaan telah berkumpul di sini. Karena perubahan tanggal, hanya 140 dari sekitar 190 perusahaan di Asia yang berhasil hadir. Perusahaan-perusahaan Eropa, Amerika, dan Afrika lainnya bersama-sama berjumlah sekitar 170. Lebih banyak lagi yang tidak dapat hadir karena perubahan tanggal. Yang paling populer untuk mendapatkan tempat itu adalah Yuanbei, Xianlin dan Lianfeng Corporation dari Tiongkok, Xiaohan Corporation dari Korea, Aiwei Corporation dari Jepang, Tuoluo Corporation dari Amerika Serikat dan Mouka Corporation dari Prancis. Oleh karena itu, sebagian besar wartawan mewawancarai perusahaan-perusahaan ini. Ada juga beberapa wartawan yang mewawancarai perusahaan kelas 2 dan 3, tetapi jumlah orangnya jauh lebih sedikit. CEO muda perusahaan Yuanbei, Yuan Qibing, memiliki paling banyak wartawan di sekelilingnya, karena merekalah yang paling mungkin berhasil. Tidak hanya itu, lebih dari 80% perwakilan perusahaan akan datang untuk menyambut Yuan Qibing, karena mereka ingin dia memiliki kesan pertama tentang perusahaan mereka. Begitu Yuanbei mendapatkan tempat, mereka akan memiliki lebih banyak peluang untuk menjadi anak perusahaan. Tuan Yuan, Yuanbei Corporation adalah salah satu dari 5 perusahaan farmasi terbesar di dunia dan perusahaan farmasi terbesar di Tiongkok. Bagaimana pendapat Anda tentang konferensi Luo Yue kali ini? Apakah menurut Anda perusahaan Anda memiliki harapan untuk menjadi salah satu dari 2 perusahaan di Asia yang akan bermitra dengan mereka? Seorang jurnalis wanita yang tampak sangat manis mengedipkan mata pada Yuan Qibing dan menanyakan apa yang ingin ditanyakan semua orang. Atas pertanyaan jurnalis wanita ini, semua mikrofon diarahkan ke Yuan Qibing. Yuan Qibing adalah seorang CEO muda yang bahkan belum berusia 30 tahun. Tidak hanya tampan, ia juga merupakan salah satu anak muda tersukses di Tiongkok. Banyak yang mengaguminya. Yuan Qibing tersenyum anggun menanggapi pertanyaan wartawan, meskipun Yuanbei Corporation menjadi kambing hitam perusahaan farmasi Asia, kami masih memiliki banyak kekurangan dan banyak perusahaan yang setara dengan kami. Namun, sebagai perusahaan yang berfokus pada pengobatan herbal tradisional Tiongkok, kami memiliki banyak kesamaan dengan Luo Yue Corporation. Tentu saja, Luo Yue adalah perusahaan baru, tetapi prestasi mereka disaksikan oleh dunia. Pil kecantikan yang mereka ciptakan sangat menakjubkan, seperti serum pengaman jantung yang kami buat. Kami memproduksinya murni berdasarkan herbal, tanpa efek samping sama sekali. Saya yakin kita cukup mirip dalam hal itu. Jika kita dapat bekerja sama, itu akan menjadi kekuatan jika kita bekerja sama. Begitu dia selesai, wartawan lain bertanya, Tuan Yuan, Anda baru saja mengatakan bahwa Luo Yue adalah perusahaan baru, apakah ini berarti bahwa kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Yuanbei? Dan, Anda membandingkan serum pengaman jantung dengan pil kecantikan. Apakah ini berarti nilai mereka setara? Wajah Yuan Qibing menjadi muram. Meskipun dia yakin bahwa perusahaan mereka tidak akan memiliki masalah untuk dipilih oleh perusahaan kecil seperti Luo Yue, dia sangat tidak senang menghadapi pertanyaan yang begitu tajam bahkan sebelum konferensi dimulai. Namun, dia tidak bisa begitu saja tidak menjawab. Mungkin seluruh dunia sedang memperhatikannya sekarang, satu kata yang salah dan Yuanbei Corporation miliknya akan terdorong ke ujung ombak. Meskipun dalam benaknya, Luo Yue Corporation bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu mereka, dia tidak bisa mengatakan ini. Keuntungan dari pil kecantikan itu terlalu gila. Tidak ada satupun perusahaan yang bisa mengabaikannya. Yuan Qibing menyingkirkan senyumnya dan berkata, perusahaan Luo Yue telah membuktikan kekuatannya dengan memproduksi pil kecantikan. Sedangkan pil kecantikan dan serum pengaman jantung, keduanya tidak dapat dibandingkan karena memiliki target pasar yang berbeda. Tuan Yuan, jika perusahaan Anda berhasil, berapa banyak subkontrak yang akan Anda pilih di Tiongkok? Tuan Yuan, perusahaan Luo Yue berkembang pesat. Apakah mereka akan segera bangkit menjadi perusahaan farmasi terkemuka di Tiongkok? Ayah, siapa yang ayah cari? Apakah paman dan yang lainnya? Ning Qingsui melihat ayahnya sedang mencari sesuatu di ruang tamu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia melihat bahwa perusahaan keluarga Ning dari Beijing juga datang, itulah sebabnya dia mengira ayahnya sedang mencari mereka. Hehe, paman besar.
Aku tidak tahu saudara-saudara yang mencoba mendorong putriku ke dalam perapian, Ning Zhongfei mencibir. Kemudian dia mengusap matanya dan berkata, tadi malam, aku bertemu dengan seorang pemuda yang sangat baik di sebuah kafe. Dia mengatakan bahwa perusahaannya juga akan datang ke konferensi hari ini dan dialah yang menguatkan tekadku untuk datang. Aku mencarinya tetapi sepertinya aku tidak dapat menemukannya. Paman, apa nama perusahaan mereka? Tanya Li Mumei. Ning Zhongfei menepuk kepalanya, lihatlah aku benar-benar lupa bertanya nama perusahaan mereka, dan aku lupa bertanya siapa namanya. Saat itu, aku juga memberinya gelang yang aku beli di Amerika seharga 8K. Kupikir dia mungkin hanya penipu, ejek Li Mumei. Ning Zhongfei tercengang, benar, apakah orang itu penipu? Namun, dia tidak tampak seperti itu. Dia memiliki gelang yang sama persis dengannya. Bagaimana mungkin ada hal yang kebetulan seperti itu di dunia ini? Namun faktanya, dia memberikan gelang itu kepadanya tanpa meminta uang. Seolah merasakan kekhawatiran ayahnya, Ning Qingsui bertanya, ayah, bukankah ayah mengatakan dia memperkuat keinginan ayah untuk datang? Beberapa ribu untuk kepercayaan ayah adalah pembelian yang layak. Ning Zhongfei tahu bahwa putrinya tidak ingin dia kehilangan keinginan bertarung sebelum konferensi dan berpikir, ya, itu hanya beberapa ribu dolar. Eyo, CEO Ning, Anda datang ke sini secara pribadi. Ayah saya tidak seteliti Anda, tetapi saya yakin Feiyu Corporation Anda memiliki peluang yang cukup bagus. Tim Anda jauh lebih unggul daripada Yuan Bei Corporation kami. Sejujurnya, saya sangat ingin bekerja sama dengan Feiyu Corporation Anda, tetapi sayang sekali. Yuan Qibing menyingkirkan para wartawan dan datang di antara Ning Zhongfei dan yang lainnya. Nada suaranya agak sinis. Li Mumei berkata dengan dingin, itu bukan urusanmu, CEO Yuan. Tidak peduli apakah kita berhasil atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan Yuan Bei milikmu. Yuan Qibing menatap Ning Qingsui. Keindahan yang tak terduga ini membuatnya bermimpi tentangnya berkali-kali, dan sekarang setelah dia muncul di hadapannya, hatinya terasa gatal. Dia baru menyadari bahwa ketika dia melihat Ning Qingsui, dia lebih cantik dari yang dia bayangkan. Dia telah melihat banyak wanita cantik tetapi tidak ada yang sesempurna Ning Qingsui. Yuan Qibing tersenyum dan tampaknya tidak peduli dengan apa yang dikatakan Li Mumei. Sebaliknya, dia berkata, CEO Ning, saya benar-benar ingin bekerja sama dengan Feiyu Corporation, jika CEO Yuan, Anda boleh pergi. Masih ada banyak hal yang harus kami bahas, dan masih banyak wartawan yang menunggu Anda. Anda tidak perlu membuang-buang waktu di sini, Ning Qingsui dengan dingin menghentikan perkataannya. Senyum Yuan Qibing memudar, meskipun Yuan Bei Corporation tidak terlalu besar, kata-kata kita masih memiliki pengaruh. Saya yakin situasi Anda akhir-akhir ini tidak baik. Kalau tidak, Anda tidak akan menghadiri konferensi yang jelas-jelas tidak Anda harapkan. Mengapa Anda masih menolak saya? Yuan, kami tidak menyambutmu di sini. Kesejahteraan kami tidak ada hubungannya denganmu, nada bicara Ning Qingsui semakin dingin. Yuan Qibing menatap ratu dingin Ning Qingsui dan tidak dapat menahan keinginan dalam hatinya. Dia telah mengambil keputusan. Tidak peduli berapapun biayanya, dia akan mendapatkan wanita ini. Tampaknya mendengar suara keras di sini dan melihat salah satu sumbernya adalah Yuan Qibing dari Yuan Bei Corporation membuat banyak wartawan bergegas datang. Qingsui, perusahaanmu juga ada di sini. Seorang jurnalis wanita berseru kegirangan. Ning Qingsui menatap wartawan wanita ini. Dia tahu siapa wartawan ini. Xiao Lei, seorang wartawan yang sangat terkenal di Beijing. Namun, mereka bahkan tidak saling kenal, jadi mengapa dia bersikap seolah-olah dia mengenalnya? Ngomong-ngomong, aku melihat suamimu Yemo di Beijing tempo hari. Apa kalian baik-baik saja? Xiao Lei selesai dan merasa dia seharusnya tidak mengatakan itu. Bagaimana dia bisa menyinggung Yemo tanpa alasan dan menanyakan hal seperti itu? Dia jelas tahu bahwa mereka tidak baik-baik saja, tetapi dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Namun, dia tidak menyangka Ning Qingsui akan tersenyum dan berkata, kami baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu. Kau sudah menikah. Yuan Qibing mengerutkan kening. Itu mengerikan baginya. Dia bahkan tidak berpikir sebelum menanyakan pertanyaan itu. Ning Qingsui mencibir, CEO Yuan, silakan pergi. Apa hubungannya status pernikahanku denganmu? Setelah menyatakan demikian, dia bahkan tidak mau repot-repot melihat Yuan Qibing. Yuan Qibing memandang Ning Qingsui dan memiliki senyum yang sangat aneh di wajahnya, karena dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Baginya, dia harus mendapatkan Ning Qingsui terlepas dari apakah dia sudah menikah atau belum. Dia telah meneliti sejarah Ning Qingsui. Ayahnya tidak akur dengan keluarga Ning dan meninggalkan mereka, mendirikan perusahaan Feiyu di negara bagian Yu. Selain itu, Ning Qingsui jelas masih perawan. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia telah menikah. Dengan pengalamannya melewati ladang bunga, dia dapat mengetahui hal ini dengan mudah. Kisah Ning Qingsui dan Yemo mungkin telah menjadi berita besar di Beijing sebelumnya, namun hal itu segera ditutup dengan kekuatan keluarga Song. Oleh karena itu, selain orang-orang di lingkungan mereka, jarang ada yang mengetahuinya. Meskipun Yuan Qibing adalah tuan muda dari perusahaan farmasi terbesar di Tiongkok, dia juga tidak mengetahuinya. Meskipun keluarga Yuan bisa disebut baik, mereka masih jauh dari cukup untuk masuk dalam 5 keluarga besar di Tiongkok. Mereka bahkan tidak bisa melangkahkan kaki di lingkaran itu. Meskipun Ning Qingsui telah kehilangan sebagian ingatannya, pengalamannya yang panjang sebagai pengambil keputusan di perusahaan membuatnya pandai mengamati ekspresi wajah. Dia bisa merasakan ada yang tidak beres dari cara Xiao Lei menyebut Yemo. Xiao Lei tinggi dan berkulit bagus. Menjadi wartawan cantik di Tiongkok, dia memiliki kelebihan. Dia tidak merasa begitu akrab dengan Xiao Lei sampai sekarang, tetapi apakah mungkin mereka memiliki hubungan karena Yemo? Memikirkan hal ini, Ning Qingsui ingin bertanya kepada Xiao Lei setelahnya. Konferensi akan segera dimulai. Semua perwakilan perusahaan dipersilakan masuk. Para wartawan dipersilakan tetap berada di luar. Setelah konferensi
Ren Zuan Qibing pergi sambil menatap Ning Qingsui sekali lagi. Alasan mengapa Ye Mo menyiapkan rakit tiup adalah karena dia takut dengan cadangan energi spiritualnya saat ini, dia tidak akan bisa terbang ke San Francisco sekaligus. Meskipun energi spiritualnya jauh lebih banyak dari sebelumnya, San Francisco terlalu jauh dari Beijing. Jaraknya hampir 10.000 kilometer. 5 kali lipat jarak ke Hong Kong. Dia tidak ingin jatuh ke laut di tengah jalan karena kekurangan qi. Meskipun dia bisa menghentikan pedangnya di udara dan beristirahat, Ye Mo tidak ingin melakukan itu. Dia merasa berbahaya untuk beristirahat di udara. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa terbang lebih tinggi ke langit. Jika dia dipindai oleh satelit dan diyakini sebagai alien, dia tidak akan mampu bertahan dari rentetan rudal. Jadi, ia harus mengurangi waktu yang dihabiskannya di udara dan menjaga kecepatannya agar tidak ketahuan oleh militer. Ia memilih untuk berangkat pada malam hari. 2 jam kemudian, Ye Mo membuka rakit tiup dan mendarat di Samudra Pasifik. Meskipun lebih dari separuh tenaganya telah terkuras, ia masih bisa terus terbang. Alasan ia berhenti adalah karena Ye Mo merasa seperti sedang diawasi. Ia tahu bahwa indera spiritualnya saat ini tidak setingkat dengan radar. Ia hanya bisa memindai kurang dari 300 meter. Ye Mo memperkirakan bahwa ia telah menempuh hampir 3/4 perjalanan dan hanya butuh waktu setengah jam lagi untuk tiba di San Francisco. Meskipun ia tidak menggunakan kecepatan tercepatnya, Ye Mo tetap yakin bahwa kecepatan ini jauh lebih cepat daripada pesawat. Ye Mo menyebarkan indera spiritualnya di rakit dan tidak menemukan apapun. Permukaan Samudra Pasifik sunyi senyap. Namun, hatinya tetap gelisah. Dia tahu daerah ini berada dalam jangkauan militer AS, dan jika dia tertangkap oleh militer AS, dia benar-benar tidak akan bisa lolos dengan mudah, terutama mengingat cadangan energinya yang habis. Sekalipun ia berada pada tahap tersier pengumpulan qi, ia tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan melawan teknologi tinggi AS. Meskipun dia tidak menemukan bahaya apapun, pengalaman hidupnya di alam kultivasi membuatnya tetap waspada. Tepat saat Ye Mo berdiri di atas rakit, dia merasa seperti ada bahaya besar yang sedang menyerangnya. Ye Mo tidak ragu sedikit pun sebelum melompat ke laut dan meninggalkan rakit. Begitu Ye Mo terbang ke laut, sebuah rudal bawah air menghantam rakit itu dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan ledakan besar. Kemudian, rakit itu menghilang. Ye Mo tertegun. Jika dia tidak menghindarinya, dia benar-benar akan berada dalam bahaya. Benda ini bukan peluru atau semacamnya. Tubuhnya tidak akan mampu menahan rudal bawah air secara langsung. Dia tercengang karena dugaannya menjadi kenyataan. Ye Mo kesal. Dia hanya sedang bepergian. Bahkan jika Anda melihat benda terbang tak dikenal dari langit, Anda tidak bisa begitu saja mengebomnya tanpa alasan. Mirip dengan kekhawatiran Ye Mo, konferensi itu juga merupakan tempat yang mencemaskan. Yu Miaodan yang memiliki temperamen wanita dewasa tertentu berdiri dan berkata sambil tersenyum, pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas nama perusahaan Luo Yue karena telah menghadiri konferensi ini. Setelah mendapat tepuk tangan meriah, Yu Miaodan melanjutkan, berdasarkan keinginan CEO kami, 4 tempat telah diubah menjadi 3. Masing-masing dari Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Begitu suara Yu Miaodan berhenti, perwakilan farmasi Asia mulai berdebat. Ini berarti peluang mereka untuk dipilih kini berkurang setengahnya. Setelah penonton sedikit tenang, Yu Miaodan tersenyum dan melanjutkan, mohon tenang semuanya. Meskipun kami mengurangi 1 tempat untuk mitra, kami juga meningkatkan kewenangan bagi mereka yang mendapatkannya. Setiap mitra kecuali mitra Afrika dapat memiliki 20 subkontraktor. Semua subkontraktor tersebut juga dapat menikmati keuntungan dari produk Luo Yue. Ucapan Yu Miaodan memicu kegaduhan lagi. Suasana di ruangan itu kembali memanas. Pada saat ini, seorang perwakilan perusahaan farmasi berdiri dan bertanya, bolehkah saya bertanya kepada CEO Yu, apa manfaat subkontraktor? Yu Miaodan tersenyum dan berkata, mitra dan subkontraktor bisa mendapatkan salinan gratis dari teknologi pemurnian herbal kami dan juga bisa membeli mesin pemurnian dari Luo Yue. Saya yakin semua orang tahu betapa berharganya itu. Perkataan Yu Miaodan menimbulkan keributan lagi. Hingga saat ini, tidak seorang pun dapat memecahkan bagaimana pil kecantikan dibuat maupun prosesnya. Meskipun orang-orang telah menganalisis sebagian besar unsur-unsurnya, belum ada seorang pun yang dapat memproduksinya. Tidak seorang pun mengerti mengapa pil kecantikan tidak memiliki kotoran. Ini adalah pertanyaan yang sulit. Tentu saja, titik fokus dari pertanyaan tersebut adalah pemurnian material. Sekarang, Luo Yue menyediakannya secara gratis. Jika mereka berhasil mendapatkannya, bahkan jika mereka tidak dapat menikmati keuntungan dari pil kecantikan, mereka masih dapat membiarkan produk perusahaan mereka sendiri disempurnakan secara signifikan. Tentu saja Yu Miaodan tahu apa yang mereka pikirkan. Jika dia bukan bagian dari Luo Yue, dia juga tidak akan mengerti mengapa Luo Yue menyediakan teknologi seperti itu. Ini menghancurkan bisnis mereka sendiri. Namun sekarang, dia tidak akan berpikir seperti itu. Alasannya adalah agar Luo Yue dapat fokus pada produksi dan bukan pemurnian. Semuanya, harap tenang. Pertama, teknologi penyulingan yang kami berikan kepada semua orang akan digunakan untuk bahan yang berbeda. Jika teknologi tersebut bocor dari perusahaan Anda, maka Anda akan selamanya kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan kami, Luo Yue. Kedua, perusahaan kami juga akan menerbitkan beberapa ramuan langka. Jika ada orang di sini yang dapat menemukan salah satunya, Anda juga dapat menjadi subkontraktor mitra Luo Yue, dan kami akan menyediakan teknologi 2 kali lipat. Begitu dia mengatakan itu, seseorang bertanya, bagaimana jika kita menemukan 2 atau lebih tanaman herbal itu? Jika memang demikian, maka perusahaan Anda akan menjadi mitra kami. Lebih dari itu, jika Anda dapat menemukan 10 atau lebih, maka perusahaan kami akan membangun pabrik produksi pil kecantikan untuk Anda, juga menyediakan bantuan teknis, kata Yu Miaodan tanpa ragu.
Suasana menjadi hening. Jadi setiap perusahaan memiliki peluang. Mereka yang tahu cara menemukan tanaman herbal langka sudah memikirkan cara untuk mengumpulkan 10 jenis tanaman herbal yang dibutuhkan Luo Yue. Untuk membangun pabrik produksi pil kecantikan, ini berarti uang mengalir masuk. Namun, orang-orang juga tampaknya menyadari betapa sulitnya menemukan ke-10 jenis herbal tersebut. Bolehkah saya bertanya kepada CEO apakah kami akan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam penjualan pil kecantikan dan produk lain dari perusahaan Anda? Tanya seorang asing yang gagap berbahasa Mandarin. Yu Miaodan tersenyum dan menjawab, tentu saja, semua mitra Luo Yue akan memiliki kesempatan untuk menjual produk Luo Yue kami. Jumlahnya akan bergantung pada jumlah bahan yang dimurnikan oleh perusahaan Anda. Yang juga berarti bahwa mitra akan bertanggung jawab langsung atas subkontraktor. Semakin banyak bahan yang Anda perbaiki, semakin banyak penjualan yang mungkin Anda dapatkan. Secara gamblang, ini adalah perdagangan. Kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada CEO jika kita memiliki kesempatan untuk menjual pil kecantikan dan Luo Yue juga menjualnya, harga kita tidak akan sekompetitif harga Luo Yue. Bukankah itu berarti kita tidak bisa laku? Orang yang menanyakan pertanyaan ini bertanya dalam hatinya. Bagaimana mungkin pil kecantikan tidak laku? Yu Miaodan masih menjawab, tidak ada yang namanya tidak bisa berjualan. Secara teori, keuntungan yang diperoleh dengan menjual pil kecantikan dengan imbalan bahan olahan pasti sekitar beberapa ratus kali lipat. Bahkan jika kita menurunkan harga pil kecantikan menjadi 10.000 per botol, masih akan ada keuntungan besar di dalamnya. Setelah itu, Yu Miaodan melihat ke sekeliling semua orang dan berkata, sekarang, bagi mereka yang ingin menjadi mitra kami, silakan letakkan portofolio Anda di atas meja. Kami akan mengumpulkannya sekarang. Ketika asistennya pergi untuk mengambil portofolio, mata Yu Miaodan tertuju pada Fei Yu Corporation. Dia melihat Ning Qingsui sekilas dan terkejut. Bagaimana dia bisa secantik ini? Bahkan jika dia makan pil kecantikan setiap hari, dia tidak bisa secantik ini. Yu Miaodan juga percaya bahwa dia cantik, tetapi di depan Ning Qingsui, dia menyadari bahwa meskipun dia 20 tahun lebih muda, dia tidak dapat dibandingkan dengannya. Tidak heran Ye Mo menikahinya. Dia memiliki mata yang bagus. Tak lama kemudian, portofolio dikumpulkan. Yu Miaodan memberikannya kepada Zhang Jiayan dan berkata, sekarang, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tanyakan. Jika ada atribut khusus tentang perusahaan Anda juga dapat menyatakannya sekarang. Kami akan segera memposting herbal yang kami butuhkan. Namun, Yuan Qibing berkata, CEO Yue, saya Yuan Qibing dari Yuan Bei Corporation. Kami mengagumi kemampuan perusahaan Anda dalam menciptakan pil kecantikan. Sejak perusahaan kami berdiri, kami telah berupaya keras untuk membuat terobosan melalui pengobatan herbal. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, kami telah membuat beberapa kemajuan. Serum pengaman jantung kami terkenal di seluruh dunia. Jika kami dapat bekerja sama dengan Luo Yue, maka semua teknologi yang relevan dengannya akan menjadi hadiah pertemuan kami. Semua orang menoleh saat mendengar ini. Meskipun serum pengaman jantung jauh dari pil kecantikan, semua orang di industri farmasi tahu keuntungan besar yang diciptakannya untuk Yuan Bei Corporation. Mereka tidak menyangka Yuan Qibing akan langsung mengeluarkannya. Ini menghancurkan harapan banyak perusahaan Asia. Yu Miaodan tersenyum, CEO Yuan benar-benar punya nyali, tetapi perusahaan kami memiliki kemampuan untuk meneliti produk apapun. Meskipun serum pengaman jantung Anda tidak buruk, kami tidak peduli. Kami mencari mitra bukan berdasarkan ukuran tetapi kesesuaian. Kata-kata Yu Miaodan tidak berperasaan dan menamparkan wajah Yuan Qibing. Wajahnya berubah buruk. Dia menunjukkan niat baik, menekankan bahwa perusahaan mereka adalah yang terbesar dan hanya akan menguntungkan Luo Yue untuk bekerja sama dengan mereka. Namun sekarang, mereka ditolak tanpa berpikir panjang. Meskipun Yuan Qibing terlihat buruk, perusahaan lain bersukacita. Mereka tidak menyangka Luo Yue akan langsung menolak serum pengaman jantung. Perusahaan lain manapun tidak akan bisa menolaknya. Dan dari kata-kata CEO Yu, tampaknya perusahaan manapun punya peluang untuk dipilih. Mereka tidak harus besar. Tetapi semua orang berpikir, ya, pil kecantikan buatan Luo Yue sendiri permintaannya lebih tinggi daripada persediaannya, jadi mengapa mereka membutuhkan serum pengaman jantung? Li Mumei melihat wajah Yuan Qibing dan tertawa. Dia berkata pelan kepada Ning Qingsui, CEO Yu ini benar-benar imut. Jika dia seorang pria, aku akan segera menikahinya. Yuan ini benar-benar menjijikkan, tetapi melihatnya menabrak dinding, aku menyukainya. Ning Qingsui juga merasa puas. Dia sudah lama membenci Yuan Qibing ini, tetapi kekuatan perusahaannya terlalu kecil. Satu kata dari mereka membuat perusahaannya tersingkir dari permainan. Saya merasa portofolio kita terlalu sederhana. Ning Zhongfei melihat portofolio milik orang lain setumpuk penuh tetapi milik mereka hanya beberapa halaman. Ayah, kami tidak berencana untuk dipilih sebagai mitra. Kami akan menunggu dan melihat siapa yang terpilih sebagai mitra dan kami dapat mencoba untuk posisi subkontraktor mereka. Saya hanya tidak menyangka Asia akan direduksi menjadi satu. Ini bukan kabar baik bagi kami, jawab Ning Qingsui. Tepat saat Ye Mo menghindari rudal itu, dia merasakan ancaman lain yang datang dan menghindar tanpa berpikir. Rumbel, rudal lain meledak di tempat dia berdiri. Ye Mo sangat kesal karena diserang 2 kali. Meskipun dia tidak bisa memindai posisi kapal selam, dia bisa mengetahuinya dari aliran air. Ye Mo bukanlah orang yang tidak membalas setelah diserang. 2 rudal membuatnya benar-benar kesal. Ye Mo mengikuti arah datangnya rudal itu. Rudal terus-menerus melesat melewatinya, dan Ye Mo segera menemukan kapal selam itu 100 meter jauhnya. Ye Mo mengeluarkan pedang terbangnya tanpa ragu dan menembakkannya. Meskipun kekuatannya terpengaruh oleh air, itu sudah cukup untuk kapal selam itu. Gemuruh, bahkan di dalam air, kecepatan pedang terbang itu tidak sebanding dengan rudal. Tepat saat Ye Mo menghindari rudal lainnya, pedang itu mengiris kulit luar kapal selam. Jika Ye Mo tidak khawatir dengan cadangan Qi-nya, dia akan memotong kapal selam ini menjadi 2. Beberapa ratus meter di bawah air.
Jika kapal selam itu terbelah, para prajurit di dalamnya akan berada dalam bahaya. Namun Ye Mo tidak peduli dengan nyawa mereka. Karena mereka telah mencoba membunuhnya, dia akan bersikap tanpa ampun. Ye Mo menghela napas. Suasana akhirnya tenang. Ia baru saja mencari tempat untuk beristirahat dan diserang tanpa alasan. Meskipun ia telah mengeluarkan kapal selam itu, ia masih tidak senang. Namun, saat Ye Mo hendak muncul kembali, ia mendapati masih ada beberapa kapal patroli di permukaan. Jadi, itu adalah armada. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Ia tidak tertarik membunuh armada ini, tetapi ia juga tahu bahwa berita tentangnya bisa tersebar. Pada waktunya, ia mungkin akan dikepung. Meskipun Ye Mo tidak takut dikepung, dia tidak suka pertempuran yang tidak ada gunanya. Pertama, dia tidak akan mendapatkan apapun darinya, dan kedua, tidak ada gunanya. Karena ingin menghindari pertempuran, Ye Mo hanya bisa melewati dasar laut. 2 jam kemudian, Ye Mo keluar dari daerah laut yang terpencil. Meskipun tenaganya sangat terkuras, ia tetap menaiki pedang terbang dan menuju San Francisco. Ye Mo takut ia akan menimbulkan lebih banyak masalah jika ia tetap berada di laut. Pada saat yang sama, markas besar Angkatan Laut AS menerima berita penting. Armada kapal patroli telah menemukan UFO, kemungkinan alien. Berita ini segera dikirim ke Pentagon dan Gedung Putih segera bereaksi dengan mengirimkan bantuan. Ye Mo benar. Tempat di mana dia bertempur telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan militer Angkatan Laut AS. Gedung Putih menetapkan status siaga tertinggi dan memberitahu dunia bahwa ada UFO di Samudra Pasifik. Marinir AS bertempur melawan UFO dan kehilangan satu kapal selam bertenaga nuklir SSM-6120. Tidak ada pasukan dari kapal selam yang selamat, dan UFO tersebut juga telah menghilang. Diduga itu adalah invasi alien. Dibandingkan dengan konferensi lain, efisiensi Luo Yue jauh lebih baik. Hanya butuh waktu 2 jam untuk memilih perusahaan. Tidak seperti konferensi lain yang membutuhkan waktu sebulan penuh. Semua orang merasa cemas menunggu pengumuman. Kingsway, menurutku posisi Asia belum tentu untuk Yuan Bei Corporation. Apa kau menyadari bahwa CEO Luo Yue, Yu, tidak begitu menyukai Yuan Qibing itu? Memangnya dia siapa? Li Mumei berbisik di telinga Ning Kingsway. Pada saat ini, Wu Qiang berjalan di depan posisi Fei Yu dan mengeluarkan sepucuk surat untuk Ning Kingsway. CEO Ning, saya minta maaf. Saya datang ke area Fei Yu Corporation, karena saya tidak punya pilihan. CEO Yuan kami memberikan ini untuk Anda. Wu Qiang, jangan panggil aku CEO Ning. Ambil barang-barangmu dan pergi, kata Ning Kingsway dingin. Li Mumei juga mencibir, Wu Qiang, kau pengkhianat. Minggirlah. Tetapi CEO Ning, CEO Yuan juga melakukan ini demi keuntungan Fei Yu Corporation. Dia ingin mengundang Anda malam ini. Wu Qiang tidak berani menjawab Li Mumei dan terus berbicara. Sebelum Wu Qiang selesai berbicara, Ning Kingsway membanting meja dan berdiri sambil melemparkan surat itu ke atas meja sebelum berkata dengan dingin kepada Yuan Qibing yang tidak jauh darinya, Yuan, hentikan tindakan mesummu itu. Aku sudah menikah, dan bahkan jika aku belum menikah, aku tidak akan menginginkan sampah sepertimu. Menggunakan kerjasama ini untuk mengancamku. Jadi bagaimana jika perusahaanmu terpilih, belum lagi, kamu mungkin tidak akan mendapatkannya. Tentu saja Ning Kingsway tahu apa yang sedang Yuan Qibing coba lakukan. Ini adalah saat ketika mitra akan diumumkan dan saat orang-orang paling cemas. Mungkin dengan kondisi Fei Yu Corporation saat ini, dia mungkin menyetujui saran Yuan Qibing. Yuan Qibing menggunakan psikologi dengan baik, tetapi ia menggunakannya pada orang yang salah. Ning Kingsway adalah seorang yang sangat ekstremis. Ia tidak menyangka Ning Kingsway akan membanting meja dan berdiri di acara yang begitu penting. Hal ini sangat mempermalukannya. Ada sekitar 7 atau 800 orang di tempat kejadian. Ning Kingsway yang membanting meja menarik perhatian hampir semua orang. Semua orang diam dan takut mengganggu Luo Yue Corporation tetapi sekarang Fei Yu hanya membanting meja. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa hebat Fei Yu, mereka tidak akan terpilih, terutama karena mereka hanya perusahaan kelas 3. Mereka yang lebih dekat dengan Fei Yu secara diam-diam menjauh karena takut dianggap sebagai rekan mereka. Melihat putrinya membanting meja dengan marah, Ning Zhongfei juga menghela napas. Dia tidak mengatakan apapun atau mencela putrinya. Mereka hanya punya sedikit harapan, dan sekarang, sedikit harapan itu lenyap begitu saja. Tidak ada apa-apanya. Maaf, ayah, Ning Kingsway duduk dan berkata kepada Ning Zhongfei. Dia benar-benar membenci Yuan Qibing yang terus-menerus mengganggunya. Ning Zhongfei tersenyum, tidak ada yang perlu disesali. Meskipun ayah menyukai industri farmasi, jika kita tidak dapat melakukan sesuatu di sini, kita dapat melakukan hal-hal lain. Ya, Kingsway, jangan pedulikan sampah seperti dia, imbu Li Mumei. Wajah Yuan Qibing berubah menjadi hijau. Dia tidak menyangka Ning Kingsway akan bertindak seperti ini. Bagaimana mungkin CEO perusahaan farmasi nomor 1 di Tiongkok menerima hal seperti ini? Dasar jalang, kalau aku tidak mempermainkanmu sampai mati, aku dibesarkan oleh seekor anjing, Yuan Qibing menggertakkan giginya. Dia telah memutuskan untuk menghancurkan Fei Yu Corporation sepenuhnya. Bahkan jika keluarga mereka pindah ke industri lain, dia juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Yu Miaodan menatap Ning Kingsway dengan heran, berpikir bahwa meskipun istri bosnya cantik, dia memiliki karakter yang cukup baik. Apakah dia memiliki konflik dengan perusahaan Yuan Bei? Melihat Yu Miaodan berjalan mendekat, Ning Zhongfei segera berdiri dan berkata, maaf, CEO Yu. Kami mengganggu semua orang tadi. Yu Miaodan tersenyum, Tuan Ning, silakan duduk, tidak apa-apa. Kemudian, Yu Miaodan berbalik dan berkata kepada Han Zai, bagaimana hasil penyelidikan Yang Jiu? Kenapa belum ada laporan? Han Zai mendengar pertanyaan Yu Miaodan dan segera berkata, Paman ke-9 sudah kembali, tetapi karena konferensi masih berlangsung, dia tidak melapor. Panggil dia masuk. Tak lama kemudian, Yang Jiu pun masuk.
Yang Jiu tahu apa yang diinginkan Yu Miaodan dan berkata sebelum dia bertanya apapun, CEO Yu, saya sudah melakukan penyelidikan. CEO muda Yuan Bei Corporation bernafsu pada istri bosnya. Setelah itu, dia melanjutkan dengan menjelaskan semua masalah yang disebabkan Yuan Qibing pada Fei Yu Corporation dan bagaimana dia mencoba memaksanya. Slam, Yu Miaodan memeja dengan marah. Tidak heran bos besar ingin Yuan Bei keluar sepenuhnya. Beraninya mereka bersekongkol untuk istri bos. Yuan Qibing ini tidak ingin hidup. Keluar dari permainan. Itu terlalu mudah bagimu. Sayang sekali kau bertemu denganku. Jika aku tidak mengirim Yuan Bei Corporation-mu ke neraka tingkat 18, aku akan menyia-nyiakan tahun-tahun itu di mafia. Sikap Yuan Miaodan yang galak muncul. Ketika dia mengendalikan Metal River bersama Wu Sueming sebelumnya, dia telah melihat dan mendengar terlalu banyak. Jika Wu Sueming tidak tiba-tiba meninggal, dia akan tetap menjadi bos besar mafia. Beraninya seorang Yuan Qibing bersikap sombong. Sekarang Yu Miaodan juga membanting meja, hal ini sekali lagi menarik perhatian semua orang. Semua orang memandang Yu Miaodan dengan heran. Apakah dia tidak senang dengan apa yang dilakukan Ning Qingsui atau ada alasan lain? Mengapa wanita-wanita cantik ini suka membanting meja? Tiba-tiba menyadari tindakannya, Yu Miaodan segera berkata, maaf, itu kecelakaan. Baiklah, sekarang saya akan membacakan nama-nama perusahaan yang akan bermitra dengan kita. Semua orang berpikir, kecelakaan. Dia jelas hampir memecahkan meja. Bagaimana itu bisa menjadi kecelakaan? Tentu saja, semua orang hanya memikirkannya dalam hati. Tidak ada yang akan mengatakannya. Selain itu, nama-nama akan segera diumumkan, dan semua orang menahan napas. Yu Miaodan berdeham dan berkata, setelah analisis kritis kami telah memilih 3 mitra untuk Asia, Afrika, dan Eropa AS. Kili Corporation akan menjadi mitra sektor Afrika kami. Mereka mungkin memiliki 5 subkontraktor. Begitu kata-kata Yu Miaodan terdengar, perwakilan Kili Corporation berdiri dan bertepuk tangan dengan gembira yang segera membuat semua orang di tempat kejadian bertepuk tangan. Perusahaan Tuoluoluo Amerika akan menjadi mitra Euro AS kita. Mereka mungkin memiliki 20 subkontraktor, seperti yang dibacakan Yu Miaodan, perusahaan Tuoluoluo juga sangat bersemangat. Tebakan semua orang benar. Karena perusahaan nomor 1 tidak datang, Tuoluoluo yang berada di peringkat kedua mendapat tempat. Setelah tepuk tangan mereda, Yu Miaodan melanjutkan, perusahaan Fei Yu dari negara bagian Yu di Tiongkok akan menjadi mitra Asia kami. Mereka mungkin memiliki 20 subkontraktor. Berbeda dari sebelumnya, kali ini, suasana hening sekali. Terlalu hening. Jika Yu Miaodan tidak mulai bertepuk tangan, semua orang akan mengira CEO Yu salah bicara. Apa? Bagaimana mungkin itu adalah Fei Yu Corporation? Iya, seharusnya Yuan Bei Corporation atau Lian Feng Corporation. Bahkan jika itu kita, seharusnya bukan Fei Yu. Ini tidak mungkin. Terjadilah diskusi yang panas. Mereka tidak percaya bahwa Fei Yu Corporation yang kecil dan tidak dikenal bisa mendapatkan posisi itu. Syok, cemburu. Segala macam emosi memenuhi tempat itu. Tak seorang pun ingin mempercayainya. Kalian semua masih berusaha untuk sadar. Ini dianggap mustahil namun menjadi kenyataan. Kingsui, apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana mungkin itu adalah perusahaan Fei Yu kita? Li Mumei tampaknya baru saja terbangun. Ning Kingsui juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ning Zhongfei tercengang. Meskipun dia juga sudah mencoba, dia tidak pernah menyangka mereka akan terpilih. Tujuan utamanya adalah menjadi subkontraktor. Namun, seketika itu juga, semua perusahaan mulai berdatangan dan bersorak untuk mereka. Kemudian, ia menyadari bahwa itu nyata, lebih nyata daripada emas. Hanya ada satu kalimat dalam benaknya, keadaan telah berubah. Akhirnya. Kingsui, ini benar-benar perusahaan Fei Yu milik kita. Ini nyata, Li Mumei menegaskan. Dari seluruh Asia, itu adalah perusahaan mereka. Setelah kegembiraan awalnya, Ning Kingsui bertanya dengan ragu, mengapa seperti ini? Bagaimana mungkin ini perusahaan kita? CEO Ning, saya perwakilan Donggu Corporation, Qian Qi, ini kartu nama saya. Saya perwakilan dari Lian Feng Corporation. Halo, CEO Ning. Ning Zhongfei menatap para perwakilan yang menyerbu ke arahnya dengan tidak percaya. Tangannya sakit karena semua kartu nama yang diambilnya. Yuan Bei Corporation bahkan lebih tidak percaya. Bahkan jika itu bukan perusahaan mereka, seharusnya bukan Fei Yu. Ini tidak mungkin. CEO Yu, perusahaan Yuan Bei kita menduduki peringkat pertama di Asia. Mengapa posisi itu diambil oleh perusahaan kecil seperti Fei Yu? Mengapa? Yuan Qibing melihat ke arah keributan itu dan berteriak, tidak sanggup menghadapi kenyataan. Yu Miaodan berkata dengan lugas, selama proses seleksi, semua perusahaan sama saja. Anda yang pertama di Asia. Kok saya tidak tahu? Memangnya kenapa kalau Anda yang pertama? Itu sudah masa lalu. Ada semacam perjanjian rahasia, beberapa transaksi yang meragukan, saya tidak setuju. Yuan Qibing berteriak marah. Dia tidak menyadari apa yang dimaksud Yu Miaodan. Maksudnya karena ada Luo Yue, perusahaan lain tidak akan menjadi nomor 1. Yu Miaodan kembali menggebrak meja, Yuan Qibing, ini adalah konferensi Luo Yue kita, kamu tidak berhak menyalahkan siapapun. Kami tidak menyambutmu di sini, keluarlah. Yu, apa hakmu menyuruhku keluar? Kami memberimu muka dengan datang ke sini. Jangan berpikir hanya karena kau punya sedikit pil kecantikan, kau hebat. Kami masih bisa menyegel perusahaan kecil sepertimu. Maksudku, kau harus melaporkan ini kepada atasanmu. Beberapa hal tidak boleh diputuskan oleh seorang manajer. Jangan sampai kau kehilangan kepentingan perusahaanmu seperti ini. Yuan Qibing sangat marah hingga ia lupa untuk tetap menunduk untuk mendapatkan resep pil kecantikan. Suasana menjadi hening. Tidak seorang pun menduga akan melihat pemandangan ini. Orang-orang segera menyaksikan pertunjukan yang bagus itu. Bagaimanapun, Yuan Qibing punya alasan di balik perkataannya. Luo Yue hanyalah perusahaan kecil dan baru. Beraninya mereka melawan Yuan Bei.
Bukan tidak mungkin bagi Yuan Bei untuk menyegel Luo Yue. Jika resep pil kecantikan itu bocor, maka tamatlah riwayat Luo Yue. Sekalipun resepnya tidak bocor, bukan tidak mungkin bagi perusahaan farmasi terbesar di China untuk memblokir perusahaan yang baru berdiri. Hampir semua orang memandang ke arah Yu Miaodan dan ingin melihat apakah Luo Yue akan mundur. Li Mumei memandang Ning Qingsui dan berkata, Qingsui, jika CEO Yu menyetujuinya, atau merasa terancam olehnya, apa yang harus kita lakukan? Ning Qingsui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Yu Miaodan bukanlah orang yang sederhana. Jika dia begitu mudah diancam oleh Yuan Qibing, maka Luo Yue tidak akan membiarkannya menjadi kepala manajer. Yu Miaodan mencibir dan berkata dengan suara yang jelas, mulai sekarang, Luo Yue akan menolak kerjasama apapun dengan Yuan Bei. Selain itu, saya akan membuat pernyataan yang jelas bahwa bisnis apapun yang terkait dengan Yuan Bei tidak akan dapat bekerja sama dengan Luo Yue. Jika kami mengetahuinya, kami akan segera membatalkan keterlibatan apapun. Ini adalah bagian pertama dari perjanjian bagi mereka yang ingin bekerja sama dengan kami. Kamu. Yuan Qibing sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana dia bisa seperti itu? Dia tidak datang ke sini untuk berbisnis, tetapi untuk melampiaskan amarahnya. Tidak ada bagian seperti itu dalam perjanjian di seluruh dunia yang menyatakan bahwa jika perusahaan A berkonflik dengan perusahaan B, maka mereka yang terlibat dengan perusahaan B tidak akan bisa lagi bekerja sama dengan perusahaan A, meskipun ada keterlibatan sekecil apapun, oke. Ini bersikap kekanak-kanakan, namun pernyataan kekanak-kanakan ini tercantum sebagai bagian pertama dan terpenting dari perjanjian tersebut. Semua orang menghela napas. Meskipun ini kekanak-kanakan, ini juga kejam. Yuan Qibing akhirnya bertemu seseorang yang lebih kejam darinya. Yu Miaodan selalu tersenyum, tetapi ketika dia menyerang, dia akan membunuh. Yuan Qibing telah melontarkan kata-kata kasar, tetapi sebelum dia sempat bergerak, Luo Yue menyerang terlebih dahulu. Orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Yuan Bei selanjutnya dan siapa yang akan menang pada akhirnya. Han Zai. Teriak Yu Miaodan. Di sini. Seret orang-orang yang tidak penting ke ruangan ini. Mereka tidak diterima di sini, kata Yu Miaodan tanpa ekspresi. Iya. Han Zai berjalan dengan ganas ke arah Yuan Qibing dengan sosoknya yang tingginya 1,9 meter. Yuan Qibing hampir memuntahkan darah karena marah. Ia ingin mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi Han Zai mencengkeram lehernya dan menyeretnya keluar seperti seekor ayam. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Luo Yue bertingkah seperti penjahat. Ini sama sekali tidak seperti seorang manajer kepala. Tanpa mereka sadari, Yu Miaodan dulunya adalah bos mafia. Li Mumei menghela napas lega dan berkata, ini benar-benar memuaskan. Bukan hanya kita terpilih, bajingan itu bahkan mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Aku tidak nyaman melihat wajahnya yang sombong. Aku mengagumi CEO Yu ini sampai ke tulang. Ning Qingsui tersenyum, kita pikirkan nanti saja. Sebelumnya kita tidak punya apa-apa untuk dilakukan, tetapi sekarang, kita punya terlalu banyak hal untuk dilakukan. Kita masih perlu merekrut 20 subkontraktor. Ini merupakan tantangan bagi kita. Iya, benar, sudah lama kita tidak merasakan kejayaan seperti ini. Perusahaan Luo Yue ini benar-benar bagus. Ngomong-ngomong, bagaimana jika seseorang seperti Yuan Qibing di Luo Yue juga menginginkanmu, tanya Li Mumei dengan gugup. Ning Qingsui menoleh ke belakang dan memutar matanya, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Baiklah, semuanya harap menunggu. Ketiga mitra terpilih boleh mengirimkan perwakilan untuk melakukan negosiasi terperinci. Kemudian, Yu Miaodan masuk ke ruangan yang lebih kecil. Setelah itu, ketiga perwakilan perusahaan berdiri di hadapan semua orang yang kagum dan mengutus dua orang bersama Yu Miaodan untuk masuk. Namun, Ning Zhongfei tidak ikut masuk. Ia mempersilakan Ning Qingsui dan Li Mumei masuk. Ketika perwakilan perusahaan duduk, yang mengejutkan kedua perusahaan lainnya adalah bahwa CEO Yu dari Luo Yue secara pribadi membawa kursi bagi Ning Qingsui untuk duduk. CEO Yu, saya bisa melakukannya sendiri, meskipun karakter Ning Qingsui tidak membuatnya begitu disenangi, dia tetap terkejut ketika CEO Yu dari Luo Yue membawakan kursi untuknya secara pribadi. Li Mumei bahkan lebih terkejut lagi. Segalanya tampak sedikit aneh. Bukan hanya perusahaan mereka yang dipilih sebagai mitra, tetapi CEO Yu dari Luo Yue tampaknya terlalu sopan kepada Ning Qingsui. Apakah itu benar-benar seperti yang dia duga? Li Mumei mulai khawatir. Rinciannya sangat mudah dinegosiasikan karena sebagian besar sudah ditetapkan sebelumnya oleh Luo Yue. Tidak banyak masalah. Setelah melihat temperamen Yu Miaodan yang kuat, tiga perusahaan lainnya tidak mempermasalahkan kesalahan kecil. Dibandingkan dengan keuntungan yang akan mereka peroleh, ini tidak ada apa-apanya. Setelah negosiasi, dua perusahaan lainnya pergi, namun Yu Miaodan menyuruh Ning Qingsui tetap tinggal. Hal ini membuat Ning Qingsui merasa tidak yakin. Apakah benar seperti yang dikatakan Li Mumei? Jika memang begitu, dia lebih baik tidak mendapatkan tempat itu. Melihat kebingungan Ning Qingsui, Yu Miaodan segera berkata, CEO Ning, begini. Kami memiliki teknologi yang sangat canggih dan akan ada banyak hal yang dapat dipelajari oleh perusahaan Anda, jadi saya ingin staf teknologi kami membantu Anda dan tetap berada di VU Corporation Anda untuk saat ini. Hati Ning Qingsui mencelos. Memang begitu. Apakah orang yang datang untuk membantu itu seperti yang disarankan Li Mumei? Namun, CEO Yu tidak menyebutkan hal semacam itu. Orang itu hanya datang untuk membantu. Mungkin dia terlalu banyak berpikir. Belum lagi sekarang, jika Luo Yue tidak membantu VU, mereka pasti akan tutup. Memikirkan hal ini, Ning Qingsui mengangguk, itu bagus, terima kasih CEO Yu. Yu Miaodan tersenyum dan berkata, tidak masalah, CEO Ning. Kalau Anda tidak keberatan, panggil saja saya Kakak Yu. Saya sangat suka nama Anda. Tentu saja, Saudari Yu. Tolong jaga aku. Jika Ning Qingsui masih tidak mengerti bahwa Yu Miaodan sengaja berusaha bersikap baik padanya, maka dia akan menjadi orang bodoh.
Yu Miaodan tersenyum manis, jangan katakan itu. Tentu saja aku akan menjagamu, King Sui. Kamu juga akan membantuku di masa depan. Kemudian, Yu Miaodan menunjuk Luo Fei dan berkata, King Sui, dia Luo Yifei. Perusahaan kami ahli dalam mengenali tanaman herbal. Yifei, King Sui baru saja mulai bekerja sama dengan kami, akan ada banyak tempat yang membutuhkan bantuan mereka. Bisakah kamu menemani mereka sebentar dan membantu mereka? Luo Yifei tersenyum dan berkata, tentu saja. King Sui, aku akan menumpang hidupmu mulai sekarang. Ning King Sui segera menyapa dan berpikir, wanita ini sungguh cantik, lucu sekali bagaimana dia bisa memikirkan hal-hal acak lainnya. Luo Yue begitu anggun sekarang, mengapa mereka menggunakan cara licik? Meskipun Ning King Sui berpikir seperti itu, Li Mumei berpikir berbeda. Dia pikir Yu ini terlalu baik pada King Sui. Ini tampak aneh. Mereka bukan satu-satunya mitra yang dipilih, jadi mengapa dua perusahaan lainnya tidak mendapatkan perlakuan ini? Ini bukan hal utama. Hal utama adalah bahwa Yu meminta untuk menjadi saudara perempuan dengan King Sui. Dan kata-kata terakhirnya cukup menarik. Yu akan membutuhkan bantuan King Sui di masa depan. Apa artinya ini? Li Mumei sebagai pengamat tidak menganggap ini adalah hal yang sopan untuk dikatakan. Setelah menyapa Luo Yifei, Ning King Sui berbalik dan bertanya kepada Yu Miaodan, Kakak Yu, Anda adalah bos besar Luo Yue, tetapi ada satu hal yang tidak saya mengerti. Perusahaan kami tidak begitu kompetitif. Mengapa Anda memilih untuk memberikan posisi itu kepada kami? Yu Miaodan tampak bingung dan memasang ekspresi aneh di wajahnya, namun ia segera bereaksi dan berkata, atasan kita yang sebenarnya menyukai ayahmu dan mengatakan bahwa ayahmu dapat membuat keputusan besar. Ia menyuruh kita untuk memberikan tempat di Asia kepada Fei Yu. Yu Miaodan tidak akan membocorkan sesuatu karena Ye Mo tidak mengatakan apa-apa. Dan dari apa yang dikatakan Yang Jiu, tampaknya ada kesalahpahaman antara Ning King Sui dan Ye Mo. Jika dia berbicara tentang Ye Mo, mungkin Ning King Sui akan menolak untuk bekerja sama, dan bagaimana dia akan menyampaikannya kembali kepada Ye Mo. Ning King Sui bertanya dengan ragu, Kakak Yu, apakah aku perlu menemui bos besarmu? Yu Miaodan segera menjawab, tidak perlu, tidak perlu. Bos kami akan pergi ke perusahaanmu untuk mencarimu. Dia kenal ayahmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu dipilih karena hubungan antara bos besar kami dan ayahmu. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Mendengar itu, Ning King Sui tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menunggu bos besar Luo Yue yang misterius itu datang menemuinya. Namun akhirnya, dia sedikit tenang. Setidaknya dia tahu alasan mereka dipilih. Ketika Yu Miaodan dan Ning King Sui datang ke ruang konferensi, dia mendapati ayahnya dikelilingi oleh perwakilan perusahaan farmasi. King Sui, kau urus dulu subkontraktormu. Aku masih punya urusan di sini. Kalau kau butuh bantuan, panggil saja Luo Yifei atau datanglah padaku. Yu Miaodan meninggal kartu nama dan pergi. Li Mumei menatap perwakilan perusahaan farmasi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan nada menghina, dulu, mereka mencoba menjauh, tetapi sekarang, mereka mengepung kita. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Ning King Sui berkata dengan jelas, orang-orang berjalan tempat yang lebih tinggi. Di hadapan kepentingan, wajah tidak ada artinya bagi kebanyakan orang. Kakak Fei, apakah banyak orang yang pergi menemui Yu setiap hari? Tanya Li Mumei. Luo Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja bergabung dengan Luo Yue. Aku bahkan belum pernah ke markas besar Flowing Snake, jadi aku benar-benar tidak tahu. Hah, kamu bahkan belum pernah ke Flowing Snake? Lalu mengapa Yu mengirimmu untuk membantu perusahaan kami? Li Mumei benar-benar bingung. Luo Fei tersenyum tipis tetapi tidak menjawab. Tentu saja dia tahu alasannya. Yu mengatakan kepadanya bahwa Yuan Qibing bukanlah orang yang baik hati, oleh karena itu karena King Sui telah menyinggung perasaannya, dia akan mencoba membalas dendam. Markas besar Luo Yue memiliki banyak guru dan mereka tidak takut pada siapapun, tetapi Ning King Sui tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Jika King Sui menderita karena rencana balas dendam Yuan Qibing, lalu apa yang akan mereka katakan kepada Ye Mo ketika dia kembali? Karena Ye Mo telah mengatakan Luo Yifei adalah seorang guru, Yu Miaodan berdiskusi dengan Luo Fei agar dia pergi ke Fei Yu dan melindungi Ning King Sui. Sekarang ada banyak master di Flowing Snake, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pria. Selain itu, Ning King Sui sangat penting di hati Yu Miaodan. Jadi orang terbaik untuk melindunginya adalah Luo Fei, karena dia seorang wanita. Jika sekte tersembunyi tahu bahwa murid inti kuil Qi Hangjing akan datang untuk melindungi seorang wanita kota biasa, reaksi pertama mereka adalah ketidakpercayaan. Namun, Luo Fei tidak merasa seperti itu. Di matanya, hidupnya telah diselamatkan oleh Ye Mo, jadi wajar saja untuk melindungi istrinya. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu apakah ada sesuatu antara adik perempuannya Luo Xuan dan Ye Mo. Kakak King Sui. Lama tak berjumpa, seorang pemuda berjalan di depan Ning King Sui dan tersenyum. Sepupu Ning Yang, bagaimana bisa kau ada di sini? Aku tidak menemukanmu di antara mereka sebelumnya. Wajah Ning King Sui penuh dengan kegembiraan. Jika ada satu orang yang ia syukuri di keluarga Ning, itu adalah sepupunya Ning Yang. Ketika semua orang ingin menjualnya kepada keluarga Song, dia datang dan menyuruhnya melarikan diri. Ning Yang bahkan mencoba membantunya pergi ke luar negeri. Alasan mengapa dia bisa melarikan diri dari Beijing adalah bantuan sepupunya ini. Meskipun Li Mumei hanya menceritakan sebagian padanya setelahnya, dia sungguh berterima kasih kepada sepupunya. Saudara Yang, saya tahu. Keluarga Ning ingin Anda datang untuk melakukan subkontrak dengan King Sui, bukan? Li Mumei berkata terus terang. Ning Yang menganggukkan kepalanya dengan canggung, memang, mereka memilihku untuk datang ke sini. Paman kedua dan keempat terlalu malu untuk meminta izin pada ayahmu, jadi mereka menyuruhku untuk datang.
Aku sebenarnya tidak ingin datang, tetapi saat ini, bisnis keluarga Ning dikelola oleh kakak laki-lakiku. Jika aku tidak datang, itu akan merusak hubunganku dengan kakak laki-lakiku. Tapi Kingsway, jangan khawatir. Jika tidak apa-apa, maka itu sempurna, tetapi jika tidak, maka katakan saja padaku. Ning Kingsway menatap Ning Yang dengan ragu-ragu. Jika itu urusannya sendiri, dia akan setuju tanpa ragu-ragu, tetapi dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan siapapun di keluarga Ning. Ye Mo menghindari armada patroli ini dan terbang dengan lelah selama sekitar 1 jam sebelum melihat daratan. Setelah itu, dia tahu dia pasti telah jauh dari perjalanan awalnya. Sekarang, dia tidak memiliki koordinat apapun, dia juga tidak dapat memahami apapun yang dikatakan orang-orang di sana. Ye Mo menemukan tempat yang jarang penduduknya dan mendarat. Dia telah menghabiskan banyak energi dan perlu memulihkan diri. Mungkin dia terlalu terburu-buru dalam perjalanannya ke sini. Ye Mo baru menyadari bahwa dia tidak membawa dolar AS atau kartu identitas apapun. Di sini sangat luas. Meskipun Ye Mo menunggu lama, dia tetap tidak menemukan seorang pun yang bisa dimintai petunjuk jalan. Tepat ketika Ye Mo bersiap untuk pergi ke suatu tempat yang lebih ramai, sebuah truk pikap melaju kencang, menarik perhatian Ye Mo. Sekilas, truk pikap itu tampak sangat normal, tetapi kelima orang di dalamnya, termasuk pengemudi, tidak. Semua orang membawa senjata dan truk itu telah dimodifikasi. Bagasinya kosong. Yang membuat Ye Mo memutuskan untuk mengikuti truk pikap ini adalah karena ada tulisan, "Aku akan membalas dendam," dalam bahasa Mandarin di truk itu. Truk itu sangat kecil namun tetap tidak bisa lepas dari indera spiritual Ye Mo. Yang mengejutkan Ye Mo adalah mobil itu berhenti di tempat tersembunyi tidak jauh dari sebuah toko. Selain pengemudi, keempat pria lainnya berjalan ke 2 toko berbeda yang tidak jauh dari sana. Ye Mo mengikuti mereka dan berjalan ke salah satu toko. Dia akan bertanya seberapa jauh San Francisco dari sini dan melihat apa yang ingin dilakukan keempat orang ini. Namun begitu dia masuk, seorang polisi gemuk melihat Ye Mo. Dia segera tampak waspada dan berjalan mendekat. Ye Mo memperhatikan polisi ini dan mengerutkan kening. Jika dia bertanya tentang asal-usulnya, maka dia tidak punya pilihan selain menyerang. Petugas ini benar-benar tidak punya pekerjaan. Alih-alih bertanya kepada 2 orang kulit hitam yang mencurigakan itu, dia datang untuk bertanya kepadanya. Tolong. Saat itu, terdengar teriakan keras dan polisi gendut itu menoleh ke belakang. Kedua pria kulit hitam itu merampok toko dan pemilik toko berteriak minta tolong. Dia disandera oleh salah satu pria kulit hitam itu. Polisi gendut itu langsung mencabut senjatanya. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka mereka akan membuat keributan seperti itu hanya untuk merampok sebuah toko. Jika dia tahu hal ini sebelumnya, dia bahkan tidak akan repot-repot mengikuti mereka. Dia melihat orang-orang Cina di mobil dan mengira orang-orang ini mengerti bahasa Cina. Tepat saat Ye Mo hendak pergi, salah satu pria berkulit hitam mendekatinya. Ye Mo segera tahu bahwa orang-orang ini sedang mencari sandera dan berhenti bergerak. Dia berpikir, bagus juga punya pengemudi yang bebas. Seperti yang diduga, perampok hitam itu mengendalikan Ye Mo dan melumpuhkan pemilik toko, setelah itu ia mulai mencari barang-barang. Yang membuat Ye Mo bingung adalah mereka membuang uang receh di mana-mana. Apakah orang-orang ini tidak datang untuk merampok? Mengapa mereka tidak menginginkan uang? Tak lama kemudian, Ye Mo tahu bahwa orang-orang ini tidak datang ke sini untuk mencari uang. Dia tidak tahu apa yang mereka cari, tetapi dari cara mereka membolak-balik semuanya, Ye Mo tahu bahwa barang itu pasti ada di salah satu dari 2 toko itu. Ye Mo melihat pemilik toko yang tampak tegap itu dan menyadari mengapa mereka menyandera dia. Jelas dia mudah diganggu. Meskipun Ye Mo juga tingginya sekitar 1,8 meter, dia masih saja berbulu lebat dibandingkan dengan pemilik toko yang tingginya 1,9 meter. Belum lagi, pemilik toko ini memiliki otot yang besar. Di kejauhan, terdengar suara sirine polisi dan 2 polisi lainnya datang untuk membantu. Terdengar teriakan lagi dari toko lainnya. Mereka mungkin menemukan apa yang mereka cari, dan Ye Mo dibawa keluar oleh kedua pria berkulit hitam itu. Mereka memilih Ye Mo dan pemilik toko lainnya sebagai sandera. Mereka menyerbu truk pikap dan menyalakannya. Tidak ada lagi ruang di depan, jadi kedua pria kulit hitam itu membuangnya bersama pemilik toko ke dalam bagasi yang dimodifikasi. Saat mobil polisi tiba, mereka sudah menghilang. Ye Mo melihat mereka membawa sebuah kotak hitam kecil. Kotak itu mungkin yang mereka cari. Ye Mo mengirimkan indera spiritualnya. Ternyata itu adalah kantong-kantong kokain. Jadi mereka adalah pengedar narkoba. Ye Mo langsung mengerti, tapi bagaimana mereka tahu narkoba itu disembunyikan di toko. Truk pikap itu melaju sangat cepat dan masuk ke dalam lalu lintas. Setengah jam kemudian, kendaraan itu melaju ke suatu lahan terbuka. Pria berjanggut hitam itu berteriak, dan mobil itu melambat. Tak lama kemudian, 2 pria datang dan melempar pemilik toko itu ke pinggir jalan. 2 orang lainnya hendak melempar Ye Mo. Ye Mo malah menangkap keduanya, menghancurkan arteri mereka, dan membuang mereka keluar mobil. 3 orang di depan mendengar suara itu dan mengira Ye Mo juga terlempar keluar. Mereka bahkan tidak berbalik, hanya berjalan ke jalan kecil sambil terus mengemudikan mobil. 1 jam kemudian, truk itu berhenti di luar sebuah rumah besar. 2 pria kulit hitam dan pengemudinya keluar. Ye Mo berpikir, mereka benar-benar menempuh jarak yang jauh hanya untuk melakukan satu kejahatan. Ketika pria berjanggut hitam itu melihat Ye Mo, dia tertegun dan langsung berteriak. Ye Mo tidak mengerti apa yang dikatakan orang-orang ini. Mungkin bertanya siapa dia dan sebagainya. Dia hanya berjalan mendekat dan mengangkat pria berjanggut itu ke udara, bawa aku ke seseorang yang bisa mengerti kata-kataku. 2 pria berkulit hitam di samping akan berubah menjadi api. Ye Mo bahkan tidak melihat dan hanya melemparkan 2 bola api. Seperti ini, mereka langsung berubah menjadi debu yang berterbangan. Pria berjanggut besar itu menatap Ye Mo dengan tercengang. Dia menggumamkan sesuatu dengan wajah penuh ketakutan.
Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan Yemo, dia bisa menebaknya dan menunjuk ke ruangan itu, bergumam lagi. Si jenggot besar membawa Yemo ke ruang bawah tanah yang tertutup rapat dan membuka pintunya. Yemo menemukan beberapa koper. Yemo berpikir bahwa dia hanya mencari seseorang yang bisa berbahasa Mandarin, jadi mengapa orang ini membawanya ke sini? Yemo menghampiri kotak itu dan membukanya. Kotak itu penuh dengan dolar. Setidaknya ada 1 juta di dalamnya. Para perampok itu benar-benar kaya. Yemo baru saja mengambil uang tunai ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak punya dolar AS saat ini, jadi kotak dolar AS ini sempurna. Si jenggot besar melihat Yemo mengubah sekotak uang menjadi tidak ada apa-apa dan hampir melotot. Yemo membuka beberapa kotak lagi yang berisi beberapa senjata api sederhana. Yemo tidak peduli dengan mereka, dan senjata api ini terlihat sangat lusuh. Yemo bahkan tidak tertarik untuk mengambilnya. Tepat saat Yemo hendak bertanya pada lelaki berjanggut besar itu di mana San Francisco berada, dia melihat sebuah peta tergantung di dinding. Yemo memandang ke arah laut untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan San Francisco. Dia menarik janggutnya dan menunjuk ke lantai, di mana ini. Si jenggot besar menebak apa yang dimaksud Yemo dan menggunakan jarinya untuk menunjuk ke arah kota Dali. Jadi dia tampaknya berada di Dali City. Meskipun tidak jauh dari San Francisco, masih ada jarak. Mengetahui arahnya, Yemo tidak berniat untuk memelihara jenggot besar dan mengubahnya menjadi debu juga. Setelah itu, ia menemukan tempat yang bersih untuk berkultivasi selama beberapa jam sebelum menginjakkan pedang terbangnya menuju San Francisco. San Francisco, Jalan Anza. Tiba-tiba ada sosok yang muncul di sana, Yemo yang baru saja tiba. Ia memanggil taksi begitu ia mendarat. Yemo tidak dapat mengerti apa yang dikatakan si sopir taksi jadi dia mencoba, saya ingin pergi ke pecinan. Baiklah. Sopir taksi itu memberi isyarat kepada Yemo untuk naik. Yemo bersuka cita. Pria ini berbicara bahasa Mandarin. Seolah menebak pikirannya, pengemudi itu memberitahu Yemo bahwa dia tidak mengerti bahasa Mandarin. Dia berkata dengan nada yang sangat aneh, saya hanya tahu sedikit bahasa Mandarin. Namun Yemo tidak keberatan. Yang perlu dilakukannya hanyalah menemukan pecinan dan semuanya akan baik-baik saja. Pasti ada orang yang mengerti bahasa Mandarin di pecinan. 1 jam kemudian, Yemo muncul di depan Menara Mingyu. Karena perbedaan waktu, saat Yemo tiba, hari sudah sore. Yemo melangkah masuk ke Menara Mingyu, yang didekorasi dengan gaya Cina kuno. Seorang pria tua berusia 50-an berkacamata duduk di sana, fokus membaca buku. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan? Seorang pelayan muda berusia 20-an melihat Yemo masuk dan bertanya. Yemo mengamati barang antik di rak dan bertanya, gelang ini dijual di sini, kan? Yemo memberikan gelang itu kepada pelayan itu. Lelaki itu mengambilnya dan menjawab, ya, kami sudah menjualnya beberapa hari yang lalu. Apakah ada yang salah dengan ini? Kakek. Lelaki tua yang sedang membaca buku itu meletakkannya dan berjalan mendekat. Ia mengambil gelang itu dan melihatnya beberapa kali sebelum mengangguk, memang, ini dijual di tempat kami. Apakah Anda punya pertanyaan? Yemo tersenyum, aku hanya ingin tahu dari mana asalnya. Ini. Lelaki tua itu melepas kacamatanya dan tampak gelisah. Biasanya tabu untuk menanyakan dari mana asal sesuatu, namun Yemo menanyakannya tanpa berpikir 2 kali. Yemo mengeluarkan setumpuk uang dolar senilai sekitar 10.000 dan meletakkannya di atas meja, bos, ini pembayaranmu. Ambillah.